Cerita dibuka dengan sebuah penjelasan mengenai Visioner Suci, yang dimana para Visioner Suci merupakan para penyihir yang berbakat, bahkan merupakan sosok pengelola sihir di dunianya. Dan kandidat yang menjadi Visioner Suci akan mendapatkan tawaran masuk di Biro Sihir, sebuah lembaga hukum tertinggi untuk menangani masalah tentang sihir. Mungkin bisa disebut sebagai pasukan yang melindungi dan mengatur negerinya dari pihak-pihak yang berbahaya. Ya, inilah Mashle Season 2. Harau. Yo, hello bro, gimana kabarnya semua? Kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan lanjut sebuah anime yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu Mashle Season 2. Nah, bagi kalian yang belum menonton season pertamanya, mending kalian nonton dulu deh sebelum lanjut ke video kali ini bro. Karena jika kalian belum nonton, kalian bakalan bingung. Nah, jika kalian sudah menonton, mari kita langsung gaskan saja season 2-nya. Nah, sebelum kita lanjut, kita diperlihatkan dulu kejadian sebelumnya, yang dimana Mas berhasil mengalahkan komplotan Magia Lupus, terutama Abel, dan akhirnya semua koin yang dimiliki Asra Malang diserahkan pada Mas, sehingga Mas semakin dekat untuk menjadi Visioner Suci. Akan tetapi masalah Mas semakin bertambah, yang dimana Mas kini terlibat dengan Innocent Zero, dan rumor Mas yang tidak memiliki sihir sudah tersebar di akademi. Nah, di kemudian hari, Mas mengajak Pin untuk membuat sebuah pesta sebagai kemenangan kemarin. Tapi di sini Pin masih khawatir mengenai orang-orang yang mengetahui bahwa Mas tidak mempunyai sihir. Tiba-tiba muncul siswa lain, kita sebut saja Agus, mengolok-ngolok bahkan mendesak Mas untuk mengaku bahwa Mas tidak memiliki sihir. Jelaslah Mas langsung terpanik, dan saking paniknya itu membuat Mas error dan ngebul. Lantas Pin mencoba menghindar mengajak Mas untuk pergi. Tapi ketika akan pergi, si Agus kembali berkata bahwa Pin akan terkena masalah karena telah melindungi orang yang tidak memiliki sihir. Awalnya Pin gak peduli dengan cocotan si Agus, namun ketika si Agus mengatakan bahwa Mas adalah orang rendahan dan cacat sihir, sontak Pin langsung marah. Lalu tiba-tiba ya, muncullah Lance yang datang entah dari mana. Lalu tak lama kemudian datang Lemon bersama Dot yang dibalut kayak mumi. Lemon pun bercerita sambil nangis bahwa Dot terluka parah hingga seluruh tulangnya patah, tapi untungnya Johnny-nya aman. Gak usah lawak bang. Ya, gak akan lagi, janji. Nah, setelah itu mereka semua mengadakan pesta kemenangan di kamar Mas. Semuanya merasa senang karena Mas sebentar lagi akan mencapai Visioner Suci. Tapi di sini Pin merasa kurang nyaman karena Abel dan Abyss ikut hadir di sini. Dengan santuinya Abel menunjukkan kartu remi agar suasana makin meriah. Ya, pokoknya mah di sini Abel ingin akrab dengan Mas dan kawan-kawan dan sekaligus merayakan kesehatan Abyss yang semakin membaik. Tiba-tiba Abyss mengancam untuk tidak mengalah jika bermain kartu dengan Abel. Nangislah itu si Pin. Lalu ketika Lemon bertanya pada Abyss, sontak Abyss langsung gemetaran gak sanggup bicara. Lantas Abel pun menjelaskan bahwa Abyss itu jarang bicara dengan perempuan, jadinya gitu. Nah, kemudian Lemon ingin menyuapi Mas, tapi Masnya gak mau. Lalu ketika kue sus jatuh langsung disedot. Sementara itu Dot yang gak bisa makan, makanannya dimakan sama si Lop. Nah, karena Pin penasaran, gue pun penasaran, bahkan tetangga juga penasaran. Lance bercerita bahwa ketika di ruang bawah tanah saat melawan komplotan Magia Lupus, Lance tidak ikut melawan Abel karena Lance sibuk melawan orang yang recok mengaku sebagai terpidana mati. Ya, intinya Lance sibuk lawan orang yang tidak dikenal gitu pokoknya mah. Nah, di sini Pin semakin tercengang melihat pestanya yang dipenuhi orang-orang aneh. Nah, agar semakin ramai, Abel meminta Pin mengantarnya untuk mengambil permainan papan. Jelas hoaklah ini si Pin karena harus berduaan dengan orang yang seram. Sementara itu di dalam ruangan, Abyss membicarakan hal yang serius dengan Mas. Abyss memberitahu bahwa saat ini Mas telah menjadi incaran Innocent Zero dan Mas nampak seperti memiliki ikatan dengan mereka. Abyss pun menjelaskan bahwa Innocent Zero merupakan organisasi kejahatan nomor 1 di dunia ini, yang dimana mereka mengincar murid terkuat di akademik ini dan mereka menjanjikan sebuah kekuatan besar. Contohnya Abel yang memiliki 3 garis sihir merupakan berkat kekuatan dari Innocent Zero. Tapi ingat, Abel di sini bukanlah pemilik 3 garis sihir yang sejati, melainkan Abel hanya meminjam kekuatan alias 3 garis sihir yang KW. Nah, Abyss pun memberitahu bahwa sebenarnya Abel ingin menciptakan dunia yang damai dipenuhi orang-orang baik seperti ibunya. Dan di sini Abyss berterima
kasih pada Mas karena telah menghentikan Abel yang telah salah jalan. Maka dari itu di sini Abyss berharap Mas mampu mewujudkan sebuah dunia yang damai yang dimana orang-orang tidak lagi membedakan dan mentoleransi semua perbedaan. Tiba-tiba di luar ruangan si Agus kagak nyerah tuh. Kepo ingin memastikan bahwa Mas tidak memiliki sihir. Tapi ketika nengok ke dalam, sontak si Agus tercengang melihat anggota magia lupus ada di dalam. Lalu ketika nengok ke belakang, langsung ngacirlah itu si Agus. Lalu tak lama kemudian muncul seekor burung membawa surat. Langsung kagetlah mereka semua. Singkat cerita, keesokan harinya Mas sudah berada di gedung biro sihir. Ternyata surat yang semalam itu merupakan panggilan penyelidikan bagi Mas yang sudah ketahuan tidak memiliki sihir. Di sini Pables menjelaskan bahwa dunia diciptakan oleh sang dewa dengan eksistensi kehidupan yang lebih indah dan sihir merupakan mukjizat dari sang dewa. Maka dari itu, sosok manusia yang mengancam eksistensi keindahan dunia ini harus dihapuskan, alias Mas yang tidak memiliki sihir. Lebih tepatnya, Mas merupakan sebuah bug yang harus segera ditangani. Sontak Mas berkata bahwa dunia ini tidak harus sempurna. Jelas Blaze marah. Lalu tiba-tiba muncul sang visioner suci bernama Ryoh Grans, seorang kapten pasukan keamanan sihir pemilik Cane Cahaya. Ryoh berkata bahwa kita harus hidup sesuai aturan, dan aturan hanya ada untuk mayoritas. Dan untuk mencapai ketertiban kita harus mempertimbangkan semua orang. Intinya Ryoh di sini ingin Mas melakukan untuk menenangkan mayoritas, dan karena Ryoh tidak suka opini, Ryoh meminta suatu bukti dengan cara menantang Mas untuk menyalakan lilin di hadapannya tanpa menyentuh. Intinya Mas harus membuktikan bahwa Mas memiliki mukjizat yang lebih dari sihir. Sontak Mas menunjukkan tongkat sihirnya, lalu memutar tongkat sihirnya dengan kecepatan yang sangat edan. Dan yang membuat saya terkejut di sini, Mas menciptakan api yang sangat besar dan lilin pun akhirnya menyala. Lantas Mas menyatakan bahwa dirinya akan menenangkan mayoritas dengan sebuah tinju. Nah, karena sudah membuktikan, Mas izin pamit. Tapi tiba-tiba ya, ternyata muncul para visioner suci yang akan menghukum alias menghapus Mas dari dunia ini. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita kenalan dulu bro. Ortel Mat, seorang pengelola daya sihir pemilik Cane Gurun. Sopina Bripia, seorang pengelola teks sihir terlarang pemilik Cane Pengetahuan. Agito Tyron, seorang pengelola hewan sihir pemilik Cane Naga. Kaldo Gehenna, seorang pengelola bakat sihir pemilik Cane Api. Surara Helestun, seorang pengelola peneliti sihir pemilik Cane Es. Terakhir Renatus Repol, pengelola makam sihir pemilik Cane Abadi. Ya, mereka-mereka ini sangat taat terhadap peraturan tanpa ada pengecualian, dan Mas yang tidak memiliki sihir harus mati. Tapi tiba-tiba Pak Blaze kerasukan Innocent Zero mengatakan bahwa Mas merupakan miliknya. Jelas para visioner suci semakin curiga dengan asal-usul Mas. Sontak Mas menyatakan bahwa dirinya bukanlah milik siapa-siapa. Lantas Innocent Zero menunjukkan sebuah bukti bahwa ia telah menyematkan parasit sihir pada Pak Blaze. Sontaklah Ibu Suwan ini langsung terkejut. Duh, muncul dari mana ini orang? Ternyata parasit sihir merupakan sejenis larva yang mengkonsumsi energi sihir sekaligus menjadikan manusia sebagai inangnya. Lantas Innocent Zero pun menyatakan bahwa dunia ini adalah miliknya. Sontak Ryoh langsung bertindak akan menyelamatkan Pak Blaze. Tapi Bu Suwan langsung melarangnya, itu karena parasit sihir merupakan musuh bagi pemilik energi sihir yang kuat. Sontaklah Mas dengan mudahnya langsung mencabut parasit itu. Tapi parasit itu tersebut malah masuk ke dalam mulut Mas. Jelas semuanya terkaget, terutama Ryoh, karena Mas akan mati. Tapi tak lama kemudian parasit tersebut dimuntahkan dalam keadaan diikat membentuk seperti balon anjing. Ternyata parasit tersebut dipurintil dan diikat dengan lidah Mas. Jelas Bu Suwan langsung terkaget, bahkan tetangga juga kaget bro. Nah, di sini Mas kembali izin pamit karena masalahnya telah beres. Tapi ketika akan pergi, lagi-lagi Mas dilarang oleh para visioner suci karena peraturan tetaplah peraturan, yang dimana Mas akan dibawa dan akan dihukum mati. Sontaklah Mas langsung menancapkan tubuhnya ke lantai agar tidak ada seorang pun yang bisa membawanya. Lalu tiba-tiba dalam sekejap Ortel berada di belakang Mas dan akan langsung membunuh Mas. Namun semua itu dihentikan oleh Ryoh karena Ortel belum mendengarkan penjelasan darinya. Akan tetapi Ortel tetap kekeh dan akan taat pada peraturan. Lalu tiba-tiba ya, muncullah Raine Ames bersama Pak Kepsek alias Pak Wahbek. Lantas Ortel langsung komplain kenapa Wahbek menyembunyikan perihal Mas, dan hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum di dunia ini. Sontak Wahbek meminta Ortel untuk memberikan kelonggaran pada Mas karena sosok Mas di sini bisa jadi sebagai petunjuk keberadaan Innocent Zero. Excellence.
Mas yang penasaran bertanya pada Ryo siapa sebenarnya Wahbe, kenapa dia seperti terlihat sebagai orang yang penting. Lantas Ryo memberitahu bahwa dulunya Wahbe merupakan seorang visioner suci sekaligus penyihir nomor 1 di dunia ini dan bahkan bisa imbang ketika melawan Innocent Zero. Tapi meski Wahbe adalah orang penting, Ortel tetap pada pendiriannya bahwa aturan tetap harus dijalankan. Sontak Wahbe melakukan permohonan lalu menjelaskan bahwa Mas memang tidak berprestasi dan tidak cerdas, tapi Mas adalah sosok yang mampu menggerakkan hati seseorang. Dan dengan kekuatan misteriusnya itu, Wahbe yakin bahwa Mas akan mengubah sudut pandang dunia ini, yang dimana kaum yang tidak memiliki sihir selalu dianggap orang rendahan bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Maka dari itu Wahbe sangat yakin bahwa kesalahan tetaplah salah. Jelas semuanya terkaget melihat Pak Wahbe membungkuk dan meminta permohonan. Bukan hanya itu, Raina Ames pun berlutut meminta permohonan agar Mas diberi kelonggaran, karena Ames meyakini sesuatu pada diri Mas. Tapi bukan soal sapu tangan kelinci ya bro. Nah, meski mereka berdua melakukan hal tersebut, para visioner suci tetap akan melakukan eksekusi pada Mas karena masyarakat pastinya tidak akan menerima kehadiran Mas. Lantas Blaze ikut nimbrung bahwa aturan tetaplah aturan yang harus dipatuhi, yang dimana orang yang tidak memiliki sihir harus dihapuskan dari dunia ini. Tapi orang yang tidak memiliki sihir itu sudah menyelamatkan nyawa Blaze. Maka dari itu Blaze meminta kelonggaran untuk Mas. Blaze gak peduli dengan hukuman yang akan menimpanya dan keputusannya itu takkan pernah goyah. Ya, alhasil Ortel pun menyerah dan akan membiarkan Mas hidup, tapi dengan satu syarat, Mas harus menjadi visioner suci untuk membuktikan bahwa Mas layak sebagai bidak untuk melawan Innocent Zero. Dan jika Mas gagal menjadi visioner suci, maka Mas akan dihukum mati tanpa pengecualian. Sontak Mas langsung mengangkat tangannya dan berkata bahwa Mas akan mewujudkan keinginan Wahbe dan meraih kehidupan yang damai, dan Mas akan menghajar Innocent Zero dengan tinjunya. Innocent Pero, Gupan dene. Singkat cerita, keesokan harinya Mas bercerita pada teman-temannya soal kejadian di gedung biro sihir, dan ternyata di sini Lance baru mengetahui bahwa Mas memang tidak memiliki sihir. Lantas untuk mengubah suasana, Dot ngajak main bersama. Singkat cerita, Pin sudah menunggu di sebuah toko. Tak lama Mas datang dengan pakaian olahraga sambil ngesot, sedangkan Dot datang sambil menggunakan baju jira karena menurutnya bermain adalah bertempur. Langsung stres lah itu si Pin. Lalu tak lama kemudian Lance datang dengan pakaian yang rapi. Waduh, akhirnya ada satu orang yang normal bro. Tapi langsung dibukalah itu kemeja bergambar sang adik. Stres lagi lah itu si Pin. Ya, singkat cerita mereka pun berangkat menuju wahana permainan. Untungnya mereka kini mengenakan setelan yang normal. Nah, lalu ketika melihat sebuah permainan tembak menggunakan ingus koala yang beku, sontak Mas maju duluan ingin coba main. Tapi malah si Dot yang kena tembak. Lantas Dot ingin menunjukkan tutorial cara main yang benar. Tapi malah si Mas yang kena. Langsung di smackdown lah itu si Dot. Sungguh edan. Nah, kemudian Lance mengajak semuanya menuju sebuah toko tongkat sihir. Mengingat ujian seleksi visioner suci sudah dekat, Lance membutuhkan tongkat baru. Ternyata akibat kemunculan kasus Innocent Zero, ujian tahun ini jadinya dipercepat. Dan berkat koin emas yang sudah dikumpulkan, Lance yakin bahwa kita akan bisa ikut ujian. Dan Lance takkan mengalah pada Mas meski Mas tidak memiliki sihir. Nah, ketika masuk ke dalam toko, mereka disambut oleh si penjaga toko. Lantas karena Pin juga ingin mengganti tongkatnya, langsung mengaliri sihir di tubuhnya. Sontak satu tongkat otomatis datang kepada Pin. Ternyata kapasitas sihir yang dimiliki seseorang akan menunjukkan tongkat yang cocok bagi penggunanya. Lalu kemudian giliran Lance. Dan karena Lance memiliki kapasitas energi sihir yang sangat besar, datang sebuah tongkat yang luar biasa menurut si penjaga toko. Lalu kemudian si penjaga toko menyuruh Mas untuk mencoba. Jelaslah Mas gak pikir panjang langsung mencobanya. Tapi gak ada satupun tongkat yang datang. Tapi ada tongkat yang jatuh hingga lantainya retak. Si penjaga toko pun menjelaskan bahwa tongkat tersebut merupakan tongkat paling berat dan tidak ada satupun orang yang mampu mengangkatnya. Konon katanya di bawah tongkat tersebut terdapat sebuah mata air elf yang luar biasa. Namun itu hanyalah legenda. Sontaklah Mas dengan santunya mengangkat tongkat tersebut hingga muncul air mancur. Langsung kagetlah itu si penjaga toko. Ya, alhasil tongkat tersebut dibeli sama si Mas, sementara Lance gak jadi beli tongkatnya. Lalu ketika keluar dari toko, muncul Lemon bersama bambu. Alhasil hari-hari mereka pun semakin meriah dan bermain bersama seharian. Nah, ketika hari sudah sore, sebelum pulang Mas berkata bahwa dirinya belum pernah merasakan kebahagiaan seperti ini. Dan lain kali Mas ingin bermain bersama lagi.
Beberapa hari kemudian di sebuah ruangan kita diperlihatkan Lance dan Mas sedang menghitung koin emas yang telah dikumpulkan. Jumlahnya ada 7. Nah, sebelum ujian dimulai, Mas ingin pulang kampung dulu. いよいよですな。その前に。実家に帰る。ごめんなさい。さっきの階層何だったの？ Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan perbincangan antara Ortel bersama salah satu siswa di asrama Orca bernama Margaret Macaron. Ternyata di sini Ortel berencana untuk menggagalkan Mas agar dia tidak bisa ikut ujian. Ortel pun memberitahu bahwa Mas berhasil mengalahkan ketua magia lupus yaitu Abel. Mendengar hal tersebut Margaret terlihat santuy-santuy saja. Tapi ketika mendengar bahwa Mas mengalahkan Abel tanpa sihir, sontak Margaret langsung tercengang. Lalu kemudian Margaret memainkan musik yang merdu sekali semerdu kicauan tetangga. Nah, singkat cerita, Mas telah pulang kampung. Jelas sang kakek sangat bahagia melihat kepulangan Mas. Lalu ketika datang teman-teman Mas, sontak sang kakek jadi terharu. Tak menyangka Mas jadi punya banyak teman gitu. Sampai nangis loh itu si kakek. Lantas Dot memperkenalkan diri sebagai saingan, sementara Lemon sebagai calon mantu. Waduh, langsung kaget tuh si kakek. Nah, seperti biasa, Dot membawa buah tangan berupa teh herbal, sementara Lance ngasih foto adiknya. Heranlah itu si kakek. Sontaklah Mas menjelaskan bahwa teman-temannya itu agak edan. Maksudnya memiliki prioritas yang berbeda-beda, jadi jangan heran gitu. Ya pokoknya mah di sini orang yang paling normal yaitu Pin dan sang kakek. Di sini sang kakek pun bercerita pada Pin bahwa selama ini dirinya tidak pernah mengizinkan Mas pergi keluar. Dan saat ini sang kakek tidak menyangka Mas bisa sebahagia ini. Maka dari itu sang kakek berharap kebahagiaan ini akan berlangsung selamanya. Lalu sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Margaret dan dua pasukannya sedang menuju ke rumah Mas. Tapi tiba-tiba ya, ternyata muncul sang visioner suci yaitu Ames. Ames berkata bahwa dirinya hanya kebetulan lewat dan mendengar suara ketawa yang menjijikan. Nah, sebelum kita lanjut, kita diberitahu bahwa setiap asrama diawasi oleh prefek masing-masing yang memiliki talenta dan keterampilan yang hebat. Contohnya Raine Ames di asrama Adler, Margaret di asrama Orca, dan Abel di asrama Lang. Dan saat ini kedua prefek sedang berhadapan, yaitu Ames dan Margaret. Tapi di sini kita diceritakan perihal Margaret yang dimana beberapa tahun yang lalu pernah diadakan turnamen divisi sekolah menengah dan orang yang mengalahkan semua lawannya itu yaitu Margaret. Dan semenjak itulah Margaret dicalonkan sebagai prefek asrama Orca. Kembali pada saat ini, meski lawannya itu adalah seorang visioner suci, Margaret di sini tidak takut sedikit pun, langsung memainkan piano yang merdu semerdu kicauan tetangga. Udah bang, udah. Ya, lanjut. Nah, di sini Ames benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan si Margaret itu. Lantas, Margaret mulai menyindir bahwa visioner suci hanyalah sebuah gelar dan Margaret tidak mau mengincar posisi rendah seperti itu. Itu karena yang selalu ia incar yaitu kekuatan. Maka dari itu, untuk saat ini mari kita buktikan siapa yang paling kuat. Sementara itu di rumah, Mas sedang asik bermain papan permainan bersama teman-teman. Ya, permainannya itu seperti ular tangga bro. Yang dimana ketika dadu dilempar, karakter akan melangkah sesuai angka. Seperti yang kita lihat, Lemon malah terjebak di penjara selama 320 putaran karena pikirannya itu yang selalu negatif. Sementara Dot terjebak terlilit hutang karena tertipu akan kecantikan para ciwi. Lalu Lance malah kembali ke Star karena sang adik datang menjemput. Waduh. Lalu bagaimana dengan si Mas? Ya, kepala si Mas dipenggal karena tidak punya sihir. Loh, kok ini malah seperti karakter aslinya sih? Dan yang paling aman adalah Pin, yang dimana Pin malah mendapatkan bonus. Waduh, pada marahlah mereka. Ya, meski papan permainan dan yang memainkannya itu agak edan, Pin termenung teringat perkataan dari sang kakek, yang dimana momen ini adalah momen terbaik bagi Mas, dan Pin ingin tetap seperti ini sampai kapanpun meski mereka agak edan. Kembali pada pertarungan, ketika beradu sihir, sontak Margaret langsung memunculkan gelombang suara menekan Ames, bahkan mengunci Ames dengan dikelilingi sihir musikal. Lantas Margaret menanyakan hal yang tidak masuk akal, bahkan tidak layak untuk didengar oleh kita, yang dimana Margaret berpikiran jika dunia ini membosankan
mengatakan lebih baik mati saja, dan semua hal yang dilakukan Raine Ames, lebih tepatnya mengurusi urusan orang lain alias Mas, adalah hal yang paling membosankan, dan orang rendah seperti Ames tidak punya nilai untuk kepuasan Margaret. Maka dari itu untuk saat ini mending minggir saja. Sontaklah Ames berkata bahwa Mas adalah anak yang kurang ajar yang pernah mengatakan ingin menjadi visioner suci tanpa sihir dan akan merubah persepsi dunia ini. Lalu tiba-tiba Ames memunculkan energi sihir yang sangat besar. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Ibu Nereid melapor pada Wahbek bahwa Raine Ames tidak mungkin bahkan mustahil bisa menang melawan Margaret sendirian. Ya, Wahbek yang mendengar itu pun hanya tertawa lalu menjelaskan tentang arti tanda sihir yang dimana garis sihir akan bertambah jika meningkatkan sihir murni di dalam diri. Pemilik 2 garis sihir terpilih pasti atas bakatnya, tapi pemilik 3 garis sihir terpilih atas kehendak dewa, dan orang termuda yang terpilih oleh dewa yaitu Raine Ames. Seperti yang kita lihat ketika Ames meluapkan energi sihirnya yang tersembunyi, langsung memunculkan garis yang ketiga. Kembali pada Mas yang kesal terus memainkan permainan papan, tapi kepalanya terus meledak karena dihukum tidak memiliki sihir, dan karena bete Mas pergi cari angin keluar. Dikira galau, ternyata Mas di sini tidak mau makan kue sus spesial di depan teman-temannya. Waduh, ternyata agak pelit juga ini si Mas. Tapi sungguh tidak disangka posisi Mas saat ini sangat dekat dengan pertarungan Raine Ames melawan Margaret. Disinilah Mas mendengarkan perbincangan mereka berdua, yang dimana Ames sudah mengira bahwa pergerakan Margaret di sini diperintah oleh Ortelmad, dan alasannya pasti tetap sama, yaitu orang yang cacat sihir atau tidak memiliki sihir harus dihapuskan dari muka bumi ini. Jika dipikir-pikir, orang yang diincar pasti merasa putus asa, bahkan merasa iri terhadap orang yang memiliki nasib baik. Tapi Mas di sini adalah orang yang berbeda, yang dimana dia tetap berjuang melawan takdirnya. Ya, meski Ames sudah mengatakan hal tersebut, Margaret tetap tidak mau mendengar karena dirinya tetap yakin bahwa kekuatan sihirnya yang akan berbicara. Sontaklah Margaret langsung terbayang berada di sebuah panggung mendapatkan tepuk tangan dan pujian. Lalu tiba-tiba Margaret mulai menyerang dengan sihir musik orkestra. Sementara Ames hanya terdiam tidak bisa merapalkan mantra itu karena jika begitu sihir musikal akan meledak. Namun beginilah yang terjadi. アモンズアレス神の力を呼び覚まし墨だ Ya, hanya dengan satu serangan tanah langsung terbelah. Mari kita jelaskan dulu sebentar bro. Seperti yang dikatakan Pak Wahbek, pemilik 3 garis sihir sebenarnya memiliki berkat yang luar biasa. Salah satunya bisa mendapatkan kekuatan langsung dari sang dewa berupa tongkat wujud sejati. Contohnya tombak yang tadi dipakai oleh Raine Ames. Nah, kembali ke cerita. Setelah itu Mas datang menghampiri lalu berterima kasih atas perkataan Raine Ames yang telah membela Mas. Meski Ames di sini kurang mahir untuk memberikan semangat, tapi Ames tetap berkata bahwa jika Mas gagal maka akan banyak hal buruk yang menanti. Maka dari itu menanglah. 勝て Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Margaret yang selamat melarikan diri sambil menggendong kedua temannya yang sekarat. Sebenarnya Margaret di sini ingin mengetes sihirnya ke tingkat 2, namun prioritas saat ini yaitu keselamatan kedua rekannya. これがバレットさんすみ Singkat cerita, di kemudian hari, Pin merasa terharu karena Mas membagi koinnya sebanyak 3 koin emas setiap orang. Tapi Pin malah menangis karena takut mengikuti ujian. Ya, sementara itu Dot nggak bisa tidur karena besok harus ijab kabul. Maksudnya besok adalah hari ujian. Sementara Lance berjanji pada sang adik bahwa sebentar lagi Lance akan menyelamatkannya. Lalu bagaimana dengan Mas? Ya, Mas di sini sedang ngopi santuy bareng sang kakek. Tiba-tiba sang kakek meminta maaf karena tidak bisa memberikan hidup yang normal bagi Mas. Sang kakek tahu bahwa Mas kini sedang diadili dan harus membuktikan sesuatu karena Mas sudah diketahui tidak memiliki sihir oleh semua orang. Sang kakek berandai-andai mungkin jika berjuang lebih keras lagi menyembunyikan Mas waktu itu gitu ya, mungkin saat ini Mas tidak akan mengalami hal yang sulit dan akan menjalani hidup yang bahagia. Sontak Mas berkata bahwa dirinya saat ini sangat senang bisa punya teman, bisa sekolah, memiliki kakek yang perhatian dan bisa makan kue sus adalah hal yang paling membahagiakannya. Ya, intinya sesulit apapun masalah yang dihadapi, sekeras apapun perjuangan kita yang dijalani, sekejam apapun dunia ini, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya dan kita harus tetap bahagia dengan diri kita sendiri. Karena sejatinya kebahagiaan itu bukan diciptakan oleh orang lain, melainkan diciptakan oleh diri kita sendiri.
Nah, sebelum lanjut ke cerita, kita dijelaskan perihal untuk menjadi visioner suci yang ternyata ada 3 tahap yang harus diselesaikan. Pertama, harus mendapatkan koin emas. Kedua, ujian kandidat visioner suci. Dan ketiga adalah ujian pemilihan visioner suci. Untuk tahap pertama, para murid harus mengumpulkan 5 koin emas. Namun karena saat ini ada gangguan dari Innocent Zero, syaratnya dipermudah yaitu cuma 3 koin emas saja untuk menuju tahap 2. Dan saat ini di arena semua murid yang memiliki 3 koin emas berkumpul untuk melakukan ujian kandidat visioner suci. Tapi sebelum Mas masuk ke dalam arena, Ortel datang menghampiri dan berkata bahwa manusia ditentukan oleh standar dan Mas yang hanya merupakan sebuah bug di dunia ini bukanlah manusia. Ortel menegaskan bahwa selama ada dirinya di dunia ini, keberadaan Mas tidak akan pernah diakui oleh dunia ini. Santuy dulu bro. ケビン、トム、里見にゆかり受けて立ちますよ。全力でね。 Nah, setelah berbicara dengan otot-ototnya, Mas langsung bergegas sambil berkata bahwa dirinya akan melawan Ortel dengan segala yang ia bisa. Tapi ketika masuk ke dalam arena, para murid langsung bersorak menyuruh Mas untuk pulang saja karena orang yang tidak memiliki sihir tidak pantas hadir di dalam ujian visioner suci. Ya, di sini Pin mulai agak khawatir dengan mental Mas, maka dari itu Pin harus menyemangatinya. Tapi si Mas langsung kenok duluan pengen pulang. Nah, kandidat yang akan mengikuti ujian saat ini berjumlah 12 orang dan ujian pertama yang harus dilakukan yaitu bertahan hidup. Aturannya yaitu para kandidat harus mencari kunci yang berada di dalam kantung ikan yang nampak seperti balon dan cara untuk mengambilnya harus meletuskan balon tersebut. Legalah itu si Pin ternyata mudah. Tapi ternyata ada rintangannya bro, yang dimana tempat keberadaan balon akan dijaga bahkan akan dikejar oleh sosok banteng-banteng pemburu. Langsung nangislah itu si Pin. Nah, lalu muncullah sebuah pintu yang nantinya peserta yang lulus akan keluar dari pintu tersebut. Sementara para penonton disediakan beberapa cermin agar bisa melihat aksi-aksi para peserta. Dan setelah penjelasan sudah selesai, semua peserta langsung dikirim ke sebuah tempat uji. Seperti yang kita lihat, setiap siswa ditempatkan di tempat yang berbeda. Lah ini si Pin malah nangis minta pulang. Lalu kemudian kita diperlihatkan si Udin yang baru saja berjalan langsung dihantam oleh si Banteng dan langsung didiskualifikasi. Sementara para peserta lain masih aman dan memikirkan tempat keberadaan kunci. Sang presenter pun menjelaskan bahwa Banteng tersebut merupakan sosok makhluk yang tahan terhadap sihir. Maka dari itu langkah yang paling tepat adalah melarikan diri. Itulah alasan kenapa ujian ini disebut sebagai ujian bertahan hidup. Tapi coba lihat ini si Mas, ketika bertemu dengan Banteng langsung dihantam dengan tinjunya. Jelas semuanya terpelongo melihat keedanan si Mas. Bahkan si Udin yang tadinya menghina jadi malu. Tapi tiba-tiba si Banteng bangkit kembali. Ternyata si Banteng bukanlah makhluk hidup. Dalam artian meski terluka tidak merasakan sakit, bahkan bisa memulihkan diri dengan cepat. Langsung kaburlah itu si Mas, mending cari kunci saja. Lalu ketika berlari tiba-tiba Mas langsung mengecil. Jelas heranlah itu si Mas. Tapi berkat hal tersebut Mas berhasil lolos dari si Banteng. Ternyata sihir tersebut berasal dari orang ini yang mencoba menyelamatkan Mas. Setelah situasinya telah aman, mereka kembali ke ukuran semula. Dan karena kita tidak diberitahu nama orang ini, kita panggil saja Jamal. Ya, Jamal di sini menjelaskan bahwa sihir miliknya yaitu mengubah ukuran benda apapun sesuka hati. Wow, mantap ya. Pikiran lu kemana, Bang? Nah, pertanyaannya di sini kenapa Jamal repot-repot menolong Mas? Meski begitu, Mas tetap mengucapkan terima kasih. Tapi di sini Jamal mengakui bahwa sihirnya itu memanglah lemah. Dan satu-satunya cara untuk lulus ujian ini yaitu membuat aliansi alias kerjasama. Tanpa pikir panjang, Mas bilang iya. Jelaslah Jamal terheran, ternyata Mas itu benar-benar orang yang baik ya. Nah, ketika Jamal mengatakan sebuah rencana, Mas langsung koma karena pusing. Alhasil Jamal menjelaskan secara singkat yaitu membuntuti si Banteng agar bisa tahu keberadaan kunci yang dicari. Langsung pahamlah itu si Mas. Sementara itu di sisi lain, Lanceta Butuh Lama sudah menemukan tempat keberadaan balon yang berisi kunci. Sementara Pin terus bersembunyi sambil nangis. Sementara Dot yang marah-marah langsung dikejar Banteng. Kembali pada Mas, saat ini Mas dan Jamal mengendap-ngendap supaya tidak terlihat sama si Banteng. Hampir jatuh tuh. Duh, untungnya otot si Mas itu terlalu edan jadinya kagak jadi jatuh. Alhasil mereka sekarang masih aman. Bahkan saat ini mereka sudah menemukan tempat keberadaan balon yang ada kuncinya. Gak usah ikut bisik-bisik, Bang. Iya, jangan marah-marah tuh. Nah, di sini mereka terheran dengan sesuatu yang berada di bawah balon. Apakah itu peniup balon? Ketika dipegang langsung bunyi. Langsung dikejarlah sama si Banteng. Nah, setelah terbebas dari Banteng, mereka berdua mulai berpikir bagaimana cara meletuskan balon. Ketika menyentuh balonnya langsung bunyi lagi. Langsung dikejar lagi lah mereka. Selamat lagi lah mereka.
Nah, di sini mereka mulai panik bagaimana cara meletuskan balon tanpa menyentuh. Itu artinya mau tak mau mereka berdua harus menggunakan sihir. Pertama-tama Jamal menghancurkan benda yang ada di bawah balon. Selanjutnya pakai sihir apa ya untuk meniup balonnya? Jelas Jamal kebingungan. Tapi santuy, bagi Mas yang kayak gini tuh EZ. Mari kita lihat. Pertama-tama Mas meminta Jamal untuk memperbesar balonnya. Jelas para penonton terheran bahkan menganggap Mas bodoh. Itu karena jika menyentuh balon dari dalam pun tetap akan bunyi. Weh, santuy dulu pemirsa. Di sini Mas itu memang tidak punya sihir, tapi Mas di sini tuh terlalu edan, bro. Seperti yang kita lihat, Mas mulai berjalan mengenakan baju atletnya, lalu tiba-tiba 俺の魔法で風船を大きく ya, seperti biasa hanya dengan menggunakan otot Mas melakukan breakdance, lalu menciptakan angin puting beliung sehingga angin yang sangat besar meniup balon hingga pecah. Alhasil satu kunci sudah didapatkan. Langsung kaburlah mereka. Sementara itu di sisi lain, Dot juga sudah mendapatkan kunci. Bahkan Margaret dan yang lainnya pun sudah mendapatkan kunci dengan mudah. Dan Lance hanya menggunakan gravitasi menciptakan angin hingga balonnya pecah. Alhasil dia juga sudah mendapatkan kunci. Lalu bagaimana dengan Pin? Ya, Pin yang lagi sembunyi sambil nangis dihampiri Dot. Dot bilang dirinya akan membantu Pin untuk mendapatkan kunci. Tapi kepalanya berdarah tuh. Kembali pada Mas. Mas yang merasa telah dibantu langsung memberikan kunci pada Jamal. Tapi Jamalnya menolak. Dan kini Jamal mulai semakin yakin bahwa Mas memang orang yang baik seperti yang dikatakan Raine Ames. Ternyata sebelumnya Jamal memang sudah diceritakan semua tentang Mas. Dan entah kenapa egonya selalu ingin membantu Mas. 量はつかめた。これは男のカッコつけだ。何かしてあげたいという気にしないでくれ。ありがとうございます。 Lalu setelah Mas pergi, tak lama kemudian muncul seseorang datang menyerang Jamal. Ya, ternyata orang itu berasal dari asrama orka bernama Carpaccio Luo. 先輩らしく振る舞えたかな。かかってこい Singkat cerita, Mas telah kembali ke arena ujian. Untungnya Dot dan Pin juga sudah berhasil lolos meski agak berdarah-darah gitu. Ya, di sini Lance terkejut dengan Mas yang bisa memecahkan balon tanpa sihir. Tapi Mas bilang dirinya berhasil karena dibantu oleh seseorang. Makanya Mas heran kenapa orang itu mau-maunya membantu Mas padahal baru kenal loh. Dan Mas di sini curiga pasti ada alasannya. Lalu tiba-tiba Jamal keluar dari pintu. Namun apa yang terjadi? Jamal langsung tigolepak. Disusul dengan kemunculan Carpaccio dan tiba-tiba ya, dengan songongnya Carpaccio berkata bahwa dirinya tidak butuh orang yang lemah. Jelas Mas tersinggung dengan kelakuan Carpaccio yang eblek. Dan jika begitu terus, Mas akan meninju bebengetan si Eta. Lalu ketika anak buahnya membawakan gelas minum dan handuk, sontak Carpaccio langsung menyiram Mas. Jelas semuanya ketar-ketir. Tapi santuy, Mas di sini selalu gercep. Langsung disekerlah itu siraman air. Bahkan dicampur dengan serbuk protein penumbuh otot. Bahkan diminum tepat di hadapan Carpaccio. Sia. Lantas Mas berkata, serius ente bilang orang lain tuh selalu lemah? Ingat ya, Mas di sini pun belum pernah bertemu dengan orang yang lebih kuat darinya. Jelaslah hal tersebut membuat Carpaccio semakin tertantang. Tapi tiba-tiba si presenter langsung mengumumkan ujian selanjutnya untuk menghentikan mereka berdua. Yang dimana kali ini peserta yang tersisa akan dibagi menjadi 3 kelompok secara otomatis. Dan ujian ini disebut sebagai kristal kehidupan. Aturannya, setiap tim harus menghancurkan kristal milik lawan. Dan jika semua kristal telah hancur, maka tim itu akan didiskualifikasi. Langsung ngehenglah itu si Mas karena pusing dengan penjelasan tersebut. Sontaklah Dot marah-marah sama si presenter untuk menjelaskan secara singkat saja gitu. Ya, alhasil si presenter pun bilang bahwa setiap tim harus menghancurkan kristal tim lawan. Barulah itu si Mas paham. Nah, di sini Pin sangat khawatir. Itu karena Lance berada di tim lain, lebih tepatnya masuk ke dalam tim Margaret. Nah, kemudian setiap orang diberi 1 kristal. Tapi ingat, kristal tersebut sangatlah rapuh, jadinya harus dijaga dengan baik. Tiba-tiba kristal milik Mas pecah. Langsung streslah itu si Pin. Tapi tenang, untungnya masih ada 2 kristal, yaitu miliknya dan milik Dot gitu. Tapi tiba-tiba kristal milik Dot terjatuh dan pecah. Makin streslah itu si Pin. Karena itu artinya penentu yang bisa berhasil lolos ujian saat ini yaitu kristal milik Pin. Maka dari itu Dot dan Mas akan menjaga Pin. Ya, di sini Pin mulai tenang gitu ya, karena masih ada sedikit harapan. Pokoknya mah Pin gak boleh jauh-jauh dari mereka berdua. Dan singkat cerita, para peserta diteleport ke tempat yang sudah disiapkan. Ternyata setiap peserta bahkan setiap anggota tim ditempatkan di posisi yang berbeda. Lebih tepatnya, Pin saat ini telah sendirian. Jelas Pin makin stres, langsung nangis.
Nah, sebelum kita lanjut ke cerita, kita dijelaskan perihal 13 tongkat kuno yang ada di dunia alam sihir. Tongkat tersebut akan memberikan berkat sihir yang melimpah. Namun tongkat tersebut akan memberi berdasarkan bakat murni dari manusia, dan orang yang terpilih oleh tongkat tersebut disebut sebagai Master Ken. その杖は持つ者に主マスターケインという。 Lanjut ke cerita, saat ini Pin benar-benar panik karena terpisah dengan kawan-kawannya. Hal tersebut pun sama dirasakan oleh Dot dan Mas. Ya, menurut Lance, Mas sedang berada di dalam situasi yang sangat genting. Meski begitu, Pin tetap maju dengan hati-hati karena satu-satunya harapan agar bisa lolos dari ujian ini berada di tangan Pin. Tak lama, Pin mendengar sebuah keributan yang ternyata itu adalah Carpaccio yang sedang berhadapan dengan peserta lain. Dan anehnya di sini, Carpaccio terluka tapi yang tunduk malah lawannya. Ternyata Carpaccio di sini memiliki semacam sihir seperti jutsu milik Hidan, yang dimana lukanya itu ditransfer pada pihak lawan. Jelas di sini Pin sangat panik jika ketahuan keberadaannya saat ini mungkin dirinya akan segera berakhir. Lantas dengan penuh ketakutan Pin mulai fokus untuk menghilangkan keberadaannya hingga menyatu dengan tembok. Lalu ketika melirik ke dalam lagi, tiba-tiba ya, muncullah Carpaccio sambil menunjukkan malaikat pendampingnya. Jelaslah di sini Pin langsung panik tak tahu harus apa. Apakah dirinya bisa kabur? Tapi di sini Pin terheran dengan Carpaccio yang tahu bahwa Pin merupakan adik dari Raine Ames. Carpaccio mengatakan bahwa Pin adalah murid beban di sekolah ini yang tidak pernah lulus di akademi. Dan entah kenapa Pin bisa masuk ujian Visioner Suci ini. Apakah karena ajakan dari sang kakak? Ya, pokoknya mah di sini Carpaccio menganggap Pin seperti sampah. Maka dari itu agar tidak banyak basa-basi, mending nyerah saja dan berikan kristalnya. Ya, di sini Pin sadar bahwa dirinya memanglah lemah, tapi batu sihir ini merupakan penentu masa depan Mas. Maka dari itu Pin lebih memilih untuk melindungi kristalnya apapun yang terjadi. Tapi ketika akan mengambil tongkat, tiba-tiba ya, ternyata sihir Carpaccio langsung aktif tanpa persyaratan apapun. Carpaccio berkata, yang lemah jangan berlagak sok, mending tunduk saja dan menyerah. Serahkanlah kristalmu tanpa harus merasakan kesakitan, dan tak perlu ada kematian seperti siswa sebelumnya. Sementara itu dengan kecepatan penuh, Mas mulai bergegas mencari Pin. Di sisi lain sambil berjalan, Margaret bergumam bahwa murid yang paling menonjol di tahun ini ada 3 orang, yaitu Carpaccio, seorang siswa yang selalu menunggak, Lance, seorang siswa pindahan, dan Mas, seorang siswa tanpa sihir. Tapi menurut Margaret sekaligus setuju dengan pendapat Ortelmad, siswa yang memenuhi kriteria menjadi Visioner Suci yaitu Carpaccio. Meski kurang berniat untuk menjadi seorang Visioner Suci seperti Margaret, Carpaccio sesungguhnya merupakan orang yang jenius sekaligus terpilih oleh tongkat kuno yang senilai dengan harta negara. Dengan kata lain, Carpaccio merupakan orang yang paling berbakat di akademik saat ini. Kembali pada Pin, meski dirinya lemah, cupu, tidak berdaya di hadapan orang yang kuat, Pin masih punya harga diri tidak mau diremehkan. Dan demi masa depan Mas, Pin menunjukkan sihirnya yang telah ia sembunyikan untuk detik-detik terakhir ini. Tapi tidak terjadi apa-apa. Jelas heranlah itu tetangga. Namun tak berlangsung lama, tiba-tiba ya, ternyata Pin di sini memiliki sebuah sihir yang bisa menteleport seseorang, sehingga kini Carpaccio kembali ke ruangan awal. Sementara Pin langsung bergegas lari menjauh. Namun sayang Pin tetap terkejar dan tiba-tiba kakinya terluka. Tak lama Carpaccio datang langsung menginjak kaki Pin yang telah bertindak bodoh. Dan agar Pin paham dengan perbedaan kekuatan, Carpaccio menunjukkan sebuah kesakitan. Ya, demi Mas, Pin akan tetap berjuang meski Pin tahu bahwa dirinya adalah orang yang lemah, pecundang, dan pengecut. Pin menegaskan bahwa hal yang paling pengecut yaitu meninggalkan seorang teman. Tapi tetap saja usaha Pin sia-sia. Carpaccio di sini malah semakin jijik melihat orang-orang yang lemah. Maka dari itu nggak usah banyak basa-basi lagi, Carpaccio akan mengakhiri Pin sekarang juga. Ya, meski kematian akan datang menjemput, Pin tetap yakin pada pendiriannya dan akan berjuang sampai akhir. Lalu ketika Pin akan segera mati, muncullah Mas. Ya, hanya dengan satu cengkraman kepala Carpaccio langsung tibelesek. Tenanglah Pin, usahamu tidak sia-sia karena Mas sudah ada di sini. Tapi tiba-tiba kepala Mas berdarah.
Sambil menunjukkan sang malaikat dan tongkat sihir kuno, Carpaccio menyatakan bahwa dirinya takkan pernah merasakan rasa sakit. Sontaklah Mas langsung menendang bengetnya. Tapi serangannya itu malah membalik pada Mas. Lantas Carpaccio langsung melukai kakinya dan berkata bahwa dirinya memiliki sihir transfer kerusakan terhadap lawan. Sementara Carpaccio akan auto sembuh seperti semula. Ternyata semua kesakitan akan diterima oleh tongkat jantung yang ia pegang. Carpaccio menyatakan bahwa dirinya semenjak lahir belum pernah merasakan sakit. Jelaslah semua orang yang menonton langsung terkaget termasuk Pak Kesek. Carpaccio kembali menegaskan bahwa dirinya ingin merasakan rasa sakit dan Mas sangat jauh untuk mewujudkan keinginannya itu. Dan untuk mengakhiri pertarungan, Carpaccio langsung mentransfer semua lukanya pada Mas. Meski begitu, Mas tetap maju, memukul dan terpukul. Dilakukan secara terus-menerus hingga membuat Pin terpanik karena jika itu terus dilakukan maka Maslah yang akan tumbang. Lagi-lagi Carpaccio berbacot bahwa takdir seseorang ditentukan oleh kekuatan dan yang dilakukan Mas hanyalah lelucon, hanyalah kepuasan untuk diri sendiri alias tidak berguna. Layaknya Pin yang selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya dan semua usaha yang dilakukannya akan berada di ambang kegagalan karena Pin sudah ditakdirkan sebagai orang yang lemah. Intinya Pin tidak pantas berada di sini karena tidak bisa melindungi dan hanya beban yang selalu diselamatkan. Bahkan Pin hanyalah sosok yang merusak pemandangan di sini. Sontaklah Mas berkata bahwa itu memang benar. Waduh, jujur amat ini sih Mas. Tapi bro, Mas di sini menjelaskan bahwa sebenarnya jadi orang tuh jangan terlalu memikirkan untuk menilai orang lain, karena seharusnya yang kita nilai itu yaitu diri sendiri agar bisa memahami posisi diri sendiri. Di mata Carpaccio, semua tindakan Pin memanglah tidak berguna, bahkan terlihat seperti merusak pemandangan. Tapi di mata Mas sebagai seorang teman, semua tindakan Pin layak dipuji karena Pin mati-matian tetap bangkit melawan rasa takutnya di hadapan orang yang lebih kuat. Maka dari itu, Mas tidak akan mengizinkan seorang pun yang menghina dan meremehkan Pin. Sontaklah Mas menunjukkan uratnya dan menunjukkan arti dari sebuah urat. Jelaslah di sini Pin terheran, tapi tenang Pin, Mas di sini hanya melakukan sebuah trik kecil yang dimana Mas cuman ingin menerobos mencari titik batas maksimal dengan mengimbangi pemulihan yang dimiliki Carpaccio. Seperti yang kita lihat ketika sang malaikat mulai retak, Mas terus meningkatkan urat-uratnya, kecepatannya, damage-nya, pokoknya Mas seedan-edannya we ya, hingga akhirnya topeng sang malaikat telah mencapai batas. Mas kembali mempertegas bahwa dirinya lebih kuat jutaan kali dari Carpaccio. Mas bertanya, mampukah Carpaccio berdiri di hadapan orang yang lebih kuat seperti Pin? Mampus! Sontaklah Carpaccio menunjukkan kekuatannya yang dimana sang malaikat mulai mengamuk berubah menjadi iblis, lalu menyerang Mas dengan susuntikan. Berikut diserang dengan transfer kerusakan. Dikira Mas akan tumbang, tapi nyatanya Mas masih berdiri kokoh. Dan disinilah Mas mulai menunjukkan tongkat sihirnya yang ia beli di warung Pak Asep berupa tongkat besi. Dikira akan mengeluarkan sihir, lah ini si Mas malah membentuknya dengan penuh urat hingga membentuk sebuah raket-raket urat. Dan hal yang paling edan di sini, Mas mulai menyerang menggunakan bola tenis. Silahkan kalian saksikan sendiri. Nah, setelah malaikat sudah tumbang, Mas akan mewujudkan keinginan Carpaccio, yaitu rasa sakit. Jelaslah semua orang terpelongo merasa mustahil Mas yang tidak memiliki sihir bisa mengalahkan orang paling berbakat di akademik ini hanya dengan raket urat berikut bola tenis. Ya, ketika Pin meminta maaf, Mas malah balik berterima kasih bahwa berkat Pin, Mas saat ini masih bisa bersama kawan-kawannya, padahal Mas selalu bertindak ceroboh. Sementara itu Carpaccio hanya bisa ngahulang tarik karena baru kali ini dirinya bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa edan. Ya, di sini Carpaccio baru sadar ternyata rasa sakit adalah hal yang sangat mengerikan. Dan di sini Carpaccio mulai sadar, bahkan mengagumi tindakan Pin yang tetap bangkit sambil menahan rasa sakit demi melindungi kawannya.
Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Margaret yang dihadang oleh tim merah yang berjumlah 2 orang. Sejenak Margaret mulai fokus mendengarkan suara lantunan energi sihir yang hanya bisa ia dengarkan, yang dimana Margaret menilai bahwa 2 orang di hadapannya itu cuman sekedar di nada tingkat kedua, yaitu re dalam do re mi fa sol la si do. Meski begitu, kedua orang ini sangat yakin akan menang, langsung mengeluarkan pemanggilan monster serigala dikelilingi sihir batu. Ya, dari segi jumlah Margaret jelas kalah, tapi jika dihitung dari segi kekuatan sihir, jelas Margaret pemenangnya. 2対1で負けるはずがここまで Margaret menjelaskan bahwa dirinya berada di tingkat nada si sebelum do. Loh, kukira sudah sampai do. Tapi meski begitu, Margaret di sini dianggap paling kuat. Nah, karena tim merah telah tereliminasi, si presenter mengatakan bahwa ujian kali ini telah selesai. Sontaklah mereka semua kembali ke arena. Meski Dot tidak melakukan apapun, dirinya happy bisa lolos begitu saja. Langsung jogetlah dia bersama Mas. マッシュバーンで Tak berlangsung lama, situasi mulai sunyi. Pawabel bergumam bahwa ujian selanjutnya merupakan ujian terberat bagi Mas. Sontaklah Mas merasakan hal aneh ketika berdekatan dengan Margaret. Lantas, karena Pin merasa khawatir, Mas memberitahu bahwa Mike, si otot dada, mengucapkan waspada. Betelah itu si Pin ngobrol kok sama otot. 胸筋のことね Ya, sementara itu di bangku penonton, Wahbek dihampiri sang visioner suci yaitu Kaldo Gehenna, sang pemilik canai api. Kaldo di sini begitu penasaran kenapa Wahbek berpihak pada Mas. Padahal kandidat yang paling cocok untuk menjadi visioner suci adalah Margaret. Itu karena di ujian tahun lalu Kaldo menyaksikan sendiri kebrutalan Margaret. Lalu kenapa tahun lalu yang menjadi visioner suci adalah Raine Ames? Ternyata waktu itu Margaret tidak mengikuti ujian visioner suci. Itu artinya Kaldo di sini menganggap kalau si Raine Ames itu cuman beruntung. Padahal belum diadu loh, cuman baru asumsi doang loh. Ya beginilah kalau orang cuma lihat data nggak mau lihat fakta, bisanya cuman asumsi doang penilaiannya itu. Kalau diadu terus si Raine Ames itu kalah, baru itu fakta. Belum juga diadu udah berasumsi sak. Nah, sementara itu ketika Margaret sedang istirahat di ruang istirahat, tiba-tiba si Udin datang, dikira mau ngapain gitu. Ternyata di sini si Udin tidak terima kekalahan dan karena merasa dipermalukan, si Udin meminta Margaret untuk membuat Mas babak belur. Jelas Margaret yang tidak suka dengan orang yang tidak menerima kekalahan langsung di... 殺すわよ Tak lama Ortelmat datang menegaskan pada Margaret bahwa dirinya akan tetap diam hingga tugas Margaret terselesaikan. オーターマドルそうマーガレット・マカロン Kembali pada Mas yang sedang curhat. Mas berkata bahwa dulu sang kakek menyuruhnya untuk berlatih otot. Awalnya Mas males gitu ya, tapi karena kekesalannya itu terlalu menumpuk, akhirnya Mas berlatih dengan keras. Dan akhirnya kini ia punya alasan bahwa tangan diciptakan untuk memegang dumbbell, sementara kaki untuk deadlift barbell. Naon sih eta? Tiba-tiba Lemon ikut curhat bahwa dirinya memiliki beban emosional. Dulu enggak, sekarang iya. Setelah merasakan rasa campuran antara suka dan duka. Dan alasan kenapa Lemon memiliki beban emosional itu karena Lemon sepertinya telah menyukai seseorang. Sontaklah Dot mulai menari ingin menjadi pasangan Lemon. Sementara Lemon menari sambil bilang tidak, langsung nangislah itu si Dot. Sementara Pin stres pengen cepat pulang. Ini apaan weh? Ya, lalu tiba-tiba muncul sang visioner suci yaitu Kaldo. Jelaslah Pin terkejut sejak kapan dia ada di sini dan mau apa sang visioner suci datang ke sini. Lantas Kaldo mengatakan bahwa dirinya sangat tertarik dan ingin memainkan sebuah permainan dengan Mas. Sontaklah Mas bilang tidak. Jelas paniklah itu si Dot memberitahu pada Mas bahwa Mas akan menjadi incaran. Lantas Kaldo di sini menjelaskan bahwa dirinya merupakan kepala administrasi bakat sihir, yang dimana Kaldo bertugas sebagai pelatih anggota biro sihir. Dalam artian jika tidak mendapatkan pengakuan dari Kaldo, maka Mas tidak akan menjadi visioner suci. Sontaklah Mas bilang mau. Nah, Kaldo pun menegaskan jika Mas berhasil menang, maka Mas akan lolos ujian menjadi visioner suci tanpa syarat. Dan permainannya itu yaitu telunjuk kematian, yang dimana jika berpaling maka akan dianggap kalah. Ya, apapun permainannya Mas selalu siap tanpa takut sedikit pun untuk menjadi visioner suci. Dan agar permainan semakin sulit, Mas dibatasi sebuah lingkaran. Dan yang akan menjadi penunjuk pertama yaitu Kaldo. Aturannya simple. Ketika hitungan ketiga, Mas tidak boleh menghadap ke arah yang ditunjuk. Dan permainan ini akan dilakukan sebanyak 3 ronde. Sontaklah permainan pun langsung dimulai. Ketika Kaldo menunjuk ke atas, Mas langsung melihat ke bawah. Tapi Kaldo berusaha menyerang supaya Mas melihat ke atas. 普通じゃなかったゼロ
Ya, untungnya Mas berhasil menghindar dan tetap menghadap ke samping. Tapi di ronde kedua, Kaldo menunjuk kedua arah. Sontaklah Mas menahan kedua serangan dengan tangannya sambil menghadap ke bawah. Dan agar permainan semakin menarik, Kaldo menunjukkan pedangnya yang diselimuti Amaterasu, sebuah api yang tidak bisa padam. Itu artinya jika disentuh, maka Mas akan terbakar selamanya. Jelas Pin langsung panik mengkhawatirkan Mas. Lantas Kaldo melanjutkan ronde ketiga, yang dimana kali ini ia menunjuk ketiga arah. Lalu agar Mas berpaling, sontak Kaldo mulai menyerang menggunakan pedangnya. Ya, seperti biasa, Mas di sini selalu di luar nurul. Ketika tidak bisa menghindar karena dibatasi lingkaran, si Mas melompat sambil membawa lantainya dan kembali ke seperti semula. Sungguh edan. Tiba-tiba ada burung ngambil kue sus. Alhasil Mas menghadap ke arah penunjuk Kaldo. Dan akhirnya Mas mengaku kalah. Lah, udah keren loh, malah kalah sama burung. Woi, sat! Sabar bang, lanjut bang, tarik napas dulu bang. Ya, di sini Kaldo menganggap bahwa hal tersebut tidak masuk hitungan, melainkan di sini Kaldo menganggap permainan ini telah seri. Lantas Kaldo mengingatkan bahwa kemampuan Mas yang sekarang takkan sanggup menandingi kekuatan Margaret. すまないね。邪魔したよ。 Ya, menurut Mas, si Kaldo itu telah menahan diri alias tidak menunjukkan kemampuan aslinya. Tapi yang paling diherankan oleh Mas, kenapa Kaldo tidak mengucapkan mantra sihir? Sementara itu Kaldo bergumam di dalam hati bahwa Mas nampak gila karena sebelumnya Mas terlihat berusaha untuk menahan pedang Kaldo. Kaldo heran kenapa Mas mau menjadi visioner suci karena jika mati semuanya akan percuma. Tapi tiba-tiba Kaldo tersenyum membayangkan sesuatu jika Mas berada di pihaknya. Nah, singkat cerita, waktu istirahat pun telah selesai. Waktunya kita untuk gelut, yang dimana ujian kali ini yaitu bertarung 1 lawan 1. Lawan dinyatakan kalah jika terjatuh pingsan. Nah, untuk pertandingan pertama yaitu Margaret Makaron melawan Mas Bernadette. Sementara itu di bangku penonton, Pin bergumam di dalam hati mendukung Mas bahwa pertarungan ini adalah masa depan Mas dan juga masa depan sang kakek. Sementara Pak Wabel cukup tegang karena lawan Mas saat ini merupakan orang paling langka bakatnya di Akademik Eston, yang pastinya Mas akan kesulitan. Sebelum pertandingan dimulai, mereka berdua saling unjuk makanan kesukaan, yang dimana Margaret suka makan udang goreng, sementara Mas suka makan kue sus. Ketika Mas komplain dengan saus yang terlalu banyak akan menutupi cita rasa dari udang, Margaret menjelaskan bahwa sausnya itu sudah dicampur udang, jadi rasanya itu udang takkan pernah hilang. Jelaslah Dot sebagai penonton mulai tegang karena dua orang yang akan bertarung di hadapannya itu sesama orang edan, dan biasanya orang edan memiliki kekuatan yang sangat edan. Ya, menurut Kaldo, keputusan Ortel memilih Margaret adalah keputusan yang benar. Itu karena Mas takkan mungkin bisa menang melawan Margaret, karena Margaret memiliki perbedaan kekuatan yang sangat jauh dibanding dengan Mas. Ya, daripada banyak bacot, mending kita langsung saksikan seperti apakah pertarungan mereka berdua. Pertama-tama Margaret menunjukkan energi sihir hingga menjulang tinggi ke langit. Saking edannya kekuatan Margaret membuat Pin mual akibat efek energi sihir yang terlalu besar. Ketika Mas maju, langsung diserang dengan bola sihir biasa. Dan karena sihirnya bulat, Mas mengambil ancang-ancang melakukan passing layaknya bermain poli. Namun apa yang terjadi? Kali ini Mas kewalahan untuk memantulkannya karena sihir Margaret nampak seperti bola bowling yang sangat berat, sehingga Mas tergusur menghantam tembok. Ketika Margaret menganggap saat ini sudah berakhir, Mas menghilang dan kembali muncul, langsung melakukan smackdown. Dot yang terheran kenapa Mas bisa menghindari serangan dari Margaret. Seperti biasa, Pin yang memiliki mata yang jeli sangat jelas melihat bahwa Mas mendorong serangan berlari ke belakang. Tapi tiba-tiba Margaret kembali bangkit. Ya, secara normal orang yang menerima serangan dari Mas sudah pasti tipalitek, nyeri sirah, pecah embun-embunan gitu ya. Namun sayang, serangan dari Mas itu tidak mempan terhadap Margaret. Margaret berkata bahwa saat ini barulah permulaan. Nah, sementara itu di sisi lain, sang Innocent Zero sedang dalam perjalanan menuju tempat arena menggunakan seekor naga untuk menjemput Mas. Kembali ke arena, di sini Kaldo menyadari bahwa Margaret menggunakan bantalan sihir untuk meredam hantaman dari Mas. Makanya Margaret saat ini masih selamat.
Lantas Margaret kembali menyerang dengan sihir biasa secara beruntun. Alhasil Mas berlari menghindari serangan itu hingga tiba di belakang Margaret. Dan tiba-tiba... まずい Ya, mereka berdua langsung berhenti sejenak. Lantas Margaret mengungkapkan bahwa Mas nampak seperti sedang melindungi sesuatu. Sontaklah Mas langsung menunjukkan kue susnya. Langsung diamankanlah itu kue sus. Ya, pokoknya mah di sini Margaret ingin Mas bertarung secara serius tanpa beban apapun. Sementara itu Lance beranggapan bahwa mereka berdua masih belum serius alias masih dalam mode saling mengukur kemampuan. Sedangkan menurut Caldo, mereka berdua nampak seperti sedang mengulur-ngulur supaya pertarungan ini tidak cepat berakhir. Dalam artian, Margaret ingin menikmati pertarungan ini. 楽しませてもらおうじゃないちょうだい Ya, sungguh tidak disangka kali ini sihir Margaret yang berupa sihir suara tidak bisa ditepis dan bahkan merusak gendang telinga. Di sini Margaret cukup mengagumi melihat Mas yang masih berdiri tegak. Lantas Margaret kembali menyerang dengan serangan beruntun. さあ無駄よ Meski Mas kelihatannya masih berdiri tegak, namun luka yang dialaminya bukanlah luka luar, melainkan luka dalam. Lalu untuk mengakhiri pertarungan ini, Margaret memunculkan sihir berupa alat musik ukuran raksasa. Ya, sudah dipastikan sihir alat musik ini akan membuat telinga ngejelengeng, bahkan bisa jadi hingga pecah embun-embunan, dan beginilah yang terjadi. Ya, untungnya bangku penonton telah dilindungi sebuah sihir pelindung sehingga tidak akan terkena dampak. Lalu bagaimana dengan keadaan Mas? Semua orang sudah mengira bahwa Mas telah dikalahkan. Namun tak berlangsung lama tiba-tiba Margaret ditarik ke dalam tanah dan Mas muncul bagaikan cacing. Jelas semuanya terheran apa yang terjadi sebenarnya. Ya, seperti biasa Pin yang memiliki penglihatan yang tajam melihat dengan jelas bahwa Mas masuk ke dalam tanah ketika sihir musik diaktifkan. Alhasil Mas tidak terkena gelombang suara. Lalu kemudian Margaret disepak hingga dijongkeng. Dan setelah itu Mas memukuli Margaret secara bertubi-tubi. Akan tetapi tiba-tiba Mas berhenti karena merasakan sesuatu di dalam diri Margaret. Dan benar saja Margaret kembali bangkit, merasa tertantang untuk bertarung secara serius. Sontak Margaret melakukan sound metamorfosis, yang dimana Margaret berubah wujud menjadi sosok monster. Tony Loh, kok jadi bocil ya? Bukannya tadi itu mau jadi monster? Dah lah. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Ryo yang terkejut ketika mendengar kabar bahwa Innocent Zero akan segera sampai di akademi. Awalnya Ryo santuy-santuy saja karena pastinya cuman anak buahnya. Namun sungguh tidak disangka yang dikabarkan akan segera sampai merupakan sang Innocent Zero sendiri. Dan Ryo di sini menyadari bahwa sang Innocent Zero sedang mengincar Mas Bernadette. やばいじゃんそれは Kembali ke pertarungan. Saat ini situasi mulai semakin tegang. Itu karena Margaret telah menunjukkan wujud aslinya, yang dimana kini Margaret memiliki kecepatan secepat suara. とくと見せちゃうわ Ya, hanya dalam sekejap Margaret melakukan flicker dan Mas langsung lemah tak berdaya dengan sekali tiupan kecil. Tapi tiba-tiba... Ya, Margaret kembali menghilang dalam sekejap, berpindah ke bangku penonton paling atas, lalu menghilang kembali dalam sekali jentikan jari dan menyerang hingga Mas digolepak. Ternyata setiap jentikan jari Margaret dengan mudahnya berpindah tempat secepat kecepatan suara. Di sini Kado berpendapat bahwa untuk mengalahkan Margaret tanpa menggunakan sihir, Mas harus bergerak secepat melampaui suara, dan hal tersebut jelas tidak mungkin bagi Mas. Lalu ketika Mas bangkit kembali, Mas mulai merasakan pergerakan Margaret dan tiba-tiba... Ya, sungguh tidak disangka Mas menghindari serangan Margaret dan bahkan langsung berada di belakang Margaret. Menurut Kado, Mas di sini sangatlah cerdas, merasakan getaran suara dengan cara menyentuh tembok, dan Mas bergerak sesuai perkiraan serangan dan posisi yang akan datang. Bukan hanya itu, Mas juga telah melumuri jari Margaret dengan saus. Alhasil...
あくまで一時的 Ya, meski ini sebuah kesuksesan bagi Mas yang mampu mengecoh Margaret, namun menurut Lance, ini belum berakhir karena Margaret masih memiliki sekon yang belum ia tunjukkan. Seperti yang kita lihat, karena Mas adalah lawan yang tangguh, kali ini Margaret terpaksa harus menunjukkan sihir sekon berupa Dead Gong. Ya, lagi-lagi sihir Margaret berhubungan dengan suara, tapi kali ini situasinya benar-benar sangat berbahaya bagi Mas, karena Dead Gong merupakan lonceng kematian bagi seseorang yang mendengarnya dalam jangkauan hingga 2 km. Meski begitu, masih ada kelemahan, yaitu harus menghancurkan tongkat sihir Margaret selama 1 menit sebelum Dead Gong diaktifkan. Itu artinya Mas harus menangkap Margaret dengan kecepatan melebihi suara. Meski itu mustahil, Mas tetap berusaha mengejar Margaret terus-menerus tanpa henti hingga waktu tersisa 15 detik. Lalu tiba-tiba Mas mengangkat lantai arena untuk membatasi pergerakan Margaret. Mas tahu bahwa dirinya tidak mungkin melampaui kecepatan suara, namun tetap saja bagi siapapun dan secepat apapun dia tetap tidak bisa bergerak kalau langkahnya dibatasi. Dan saat ini Margaret cuma memiliki 2 pilihan antara jalan ke kanan atau ke kiri. Lalu Margaret akhirnya terkecoh dengan gerakan tipuan Mas dan 稼いだ小指の力だけで Ya, akhirnya Margaret mengakui kekalahannya bahwa Mas memanglah unik. Alhasil semua orang bersorak untuk kemenangan Mas, dan Kado mengakui bahwa Mas memang benar-benar sangat menarik. Tapi tiba-tiba muncul sebuah energi sihir yang sangat besar. Lalu tak lama kemudian langit mulai retak dan muncullah Sang Innocent Zero. Jelas Pak Wahberg sangat terkejut. Sontak Sang Innocent Zero langsung mengeluarkan sihir berupa penghenti waktu, yang dimana semua orang tidak bisa bergerak kecuali dirinya dan kawan-kawannya. Lantas Sang Innocent Zero menyambut Mas yang merupakan putranya, dan tujuan Sang Innocent Zero di sini yaitu akan melahat Mas demi kesempurnaannya. Akan tetapi semua itu dihentikan oleh Pak Wahberg yang masih bisa bergerak. またりやすやすとはセントゼロへセントゼロ由来セントゼロの目的は Ya, di sini Pak Wahberg sebagai Capsek akan melindungi seluruh siswanya termasuk Mas, meski harus mengorbankan nyawa. そしてこれ以上のローズわしの命に変え 時間停止の魔法にも Lantas ketika Kang Cukur bersiap untuk menyerang, langsung terkena sihir ilusi berupa kampak besar yang menghantam. Jelas, di sini Kang Cukur langsung terkejut dengan sensasi yang nampak seperti haus darah dari Pak Wahberg, yang menandakan bahwa Pak Wahberg bukanlah tandingannya. Lantas Sang Innocent Zero di sini cuma mengingatkan untuk jangan meremehkan anak buahnya. Karena Wahberg bertanya, Sang Innocent Zero menjelaskan bahwa tujuannya datang ke sini untuk menyempurnakan diri, lebih tepatnya ingin menjadi makhluk yang abadi dan elok. Wahberg hanya tertawa mendengar tujuan yang konyol dengan cara mengorbankan alias merugikan orang lain, dan hal itu nampak seperti makhluk sampah. Lantas Sang Innocent Zero meluruskan bahwa keluarganya ada demi dirinya, termasuk Mas. Dalam artian, sangat wajar sekali sang ayah membawa anaknya pulang ke rumah, karena Mas memang putra dari Sang Innocent Zero. Wahberg kembali tertawa sambil menunjukkan garis ketiganya dan mengatakan bahwa dirinya takkan mungkin membiarkan Mas yang merupakan pelita harapan dunia ini. Ya, sungguh tidak disangka Wahberg dianugerahi tongkat pilihan dewa berupa Summon Uranus. Dan ternyata Sang Innocent Zero juga memiliki garis ketiga dan dianugerahi tongkat pilihan dewa berupa Summon Kronos. Lalu tak lama kemudian muncullah para undead yang merupakan skill khusus milik Innocent Zero. Innocent Zero mengatakan bahwa dirinya cuma membutuhkan Mas. Itu artinya sisanya akan dibantai sampai habis. Sontaklah Wahberg menetralisir sihir Innocent Zero sehingga sebagian orang-orang bisa kembali bergerak bebas. Karena tidak ada waktu untuk menjelaskan, Wahberg cuma bisa mengumumkan untuk bertarung melawan para iblis undead, sementara Wahberg akan mengatasi Sang Innocent Zero. Sontaklah orang-orang yang bisa bergerak langsung menyerang para iblis. Serang Maruda! 生徒たちは任せた 今やばいことになってる。ウォールバーンさんの火星に フッ
こいつら一体一体がカルド Namun apa yang terjadi? Para iblis undead kembali bermunculan. Alhasil semuanya sibuk kembali melawan para iblis undead yang tidak ada habisnya. Sementara itu, Wahbek memindahkan sang Innocent Zero ke langit bersamanya. いいのか自分の心配をしたらどう邪魔も入るまい Lalu di arena, Selwar menunjukkan sebuah turret gegendir raksasa penuh duri. Jika dijatuhkan, sudah pasti semua orang yang ada di arena akan mati. Ya, menurut Margaret, semua ini hanyalah hambatan karena yang mereka incar, yaitu Mas. Jelas, Dot di sini heran kenapa Margaret bisa tahu. Margaret cuma menjawab bahwa inilah insting Ciwi. Loh, hah? Bukannya cowok? Dah lah, lanjut. Lantas Dot meminta Mas untuk menghancurkan turret gegendir raksasa karena cuman Mas yang bisa menghancurkannya. Sontaklah Mas langsung bergegas. Lalu ketika sudah sampai di bawah turret, Mas menendangnya dengan gaya yang nampak seperti bermain daruma. Ya, menurut saya perlakuan Mas sangatlah percuma. Itu karena bola duri di atas sana takkan mungkin hilang meski dihancurkan batangnya. Itu artinya selama Mas tidak bisa mengalahkan Selwar, maka sihirnya takkan pernah hilang dan orang-orang akan tetap mati sekali hantam. Tapi di sini Selwar sangat bete sekali karena Mas tidak mengingat sedikit pun tentang Sel. Nah, sementara itu yang lainnya terus berusaha menghancurkan para iblis undead yang tidak ada habisnya terus bermunculan. Lalu tiba-tiba Dot mendengar suara bayi. Tapi tiba-tiba Dot malah berubah menjadi bayi. Yang ternyata bayi itu merupakan anak buah Innocent Zero bernama Sitter Baby yang memiliki sihir mengubah seseorang menjadi bayi. Karena Dot tidak bisa menggunakan sihir, langsung kabur meminta perlindungan pada Lance. Tapi di sini Lance terheran karena bahasa yang Dot ucapkan tidak bisa dipahami. Lalu ketika ada serangan, barulah Lance paham. Tapi Lance di sini masih heran kok wajah si Dot itu jadi begitu ya. Ya, sebenarnya ini mudah bagi Lance, namun saat ini Lance kesulitan karena harus menyerang dengan menghindar sambil melindungi Dot yang kini jadi beban. Seperti yang kita lihat, tiba-tiba Dot mengambil kekincring bayi. Di sini Dot pun heran kenapa tubuhnya bergerak sendiri kayak bayi pengen main gitu. Alhasil Lance lengah dan terjebak menjadi bayi seperti Dot. Langsung berantemlah mereka berdua. こいつが俺に切れて Ya, intinya situasi saat ini sangatlah berbahaya. Bukan hanya bertubuh bayi, sihirnya pun menjadi lemah. Lalu ketika Sitter Baby akan menyerang, tiba-tiba ya, Lance yang jenius memakai sihirnya dengan cara menekan pada satu titik, sehingga sihirnya itu meski berdiameter kecil tapi hantaman gravitasinya sangatlah kuat. Alhasil karena Sitter Baby tumbang, mereka berdua kembali ke wujud dewasa. Ya, menurut Kaldo, siswa ajaran tahun ini memiliki potensi yang sangat bagus. Sementara itu di sisi lain, Ryo dan Nere sedang dalam perjalanan menuju arena. Nere yang penasaran bertanya apa hubungan Wahbek dengan sang Innocent Zero. Ryo bercerita bahwa sebenarnya dunia sihir ini diciptakan oleh satu penyihir yang hebat yang menandingi dewa, yaitu Adam. Adam merupakan penyihir kegelapan yang tidak bisa dilawan oleh penyihir manapun, dan murid terbaik Adam yaitu Wahbek dan Innocent Zero. Maka dari itu Ryo di sini sangat panik jika Wahbek kalah dari Innocent Zero. Dan sungguh terkejutnya Wahbek ketika melihat Innocent Zero memiliki wujud tanpa wajah dan bahkan bisa berubah bentuk. Wahbek sudah mengira bahwa Innocent Zero telah meninggalkan sisi kemanusiaannya. Tapi menurut Innocent Zero, dirinya tetaplah manusiawi karena masih memiliki keinginan yang mendalam. Lebih tepatnya masih memiliki keserakahan tanpa batas. Dan saat ini Innocent Zero memiliki dua keinginan, yaitu membawa Mas pulang dan memastikan Wahbek bakalan mati. Sontaklah sang Innocent Zero mengeluarkan sihir berupa Time Sleeping Death. リビングデッド Ya, di sini Wahbek sangat terkejut karena sihir yang digunakan sang Innocent Zero merupakan sihir terlarang. Kembali pada Mas, setelah berimajinasi kue sus di kepala Selwar, akhirnya Mas mulai teringat. Dan ketika diserang dengan sihir karbon, barulah Mas ingat sepenuhnya siapa Selwar. Disinilah Selwar mulai memanasi Mas dengan membicarakan soal Abyss yang terluka di waktu itu. Selwar berjanji akan membunuh para kecoa itu setelah mengalahkan Mas. Ya, di sini Dot agak khawatir dengan situasi Mas karena terakhir bertarung dengan Selwar. Mas terpojok bahkan membutuhkan bantuan untuk berhasil mendekati Selwar. Namun apa yang terjadi kali ini Mas sangatlah cerdas, yang dimana dulu Mas menangkis serangan dari Selwar, tapi kali ini Mas berlari di antara serangan sihir karbon milik Selwar hingga akhirnya
Ya, di sini Mas hanya berkata bahwa serangan yang sama 2 kali sangatlah tidak beradrenalin. Harau. 黒いトゲトゲの人かはちょっと Sebelum kita lanjut, kita jelaskan dulu sebuah kisah dari Adam, sang penyihir terkuat. Di masa kejayaannya, Adam membangun sebuah sekolah sihir, menciptakan sistem pendidikan dengan teori sihir yang ia ciptakan sendiri. Bukan hanya itu, Adam mendirikan biro sihir sebagai organisasi administratif. Di masa kejayaannya itu, semua orang menikmati berbagai manfaat, mau itu orang yang memiliki sihir dan juga yang tidak memiliki sihir. Itu karena Adam berpegang teguh pada noblesse oblige, yang dimana orang yang kuat ada untuk melindungi yang lemah. Hal tersebut pun diajarkan pada ketiga murid andalannya, salah satunya Wahberg dan Innocent Zero. Namun apa yang terjadi? Innocent Zero malah jadi eblek, dirasuki keserakahan. Hingga saat ini Innocent Zero menggunakan sihir terlarang, yaitu ya, sungguh alangkah terkejutnya Wahberg ketika melihat sang guru hidup kembali alias Adam. Jika diperhatikan, sihir ini nampak mirip dengan Edo Tensei yang mampu membangkitkan kembali orang yang mati. Tapi ini berbeda, bahkan lebih lemah dari Edo Tensei, yang dimana meski Adam hidup kembali, namun hanya bisa bergerak jika dikendalikan oleh anak buah Innocent Zero, sang pengendali boneka bernama Necros Manche. Ya, meski begitu, energi sihir yang dimiliki Adam masihlah utuh. Seperti yang kita lihat, Necros memunculkan sihir kegelapan yang dimiliki Adam. どこまでわしを気なさるおつもりですか。全盛期の状態で指も Untungnya Wahberg masih bisa menahan sihir tersebut. Lantas Innocent Zero berkata bahwa Wahberg merupakan murid kesayangannya dan perkumpulan ini nampak seperti sedang reuni. Terlintas ingatan bersama Adam. Wahberg teringat perkataan Adam yang mengatakan bahwa orang memiliki kedudukan yang tinggi memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi yang lemah. Namun bagi Wahberg, ungkapan tersebut nampak seperti sebuah ungkapan yang tidak mau melindungi diri sendiri. Dan ternyata Adam di sini memiliki sikap yang agak edan. Itu artinya Adam memang kuat, karena di dunia ini semakin edan orangnya maka semakin kuat. Nah, tapi di sini Adam cuma mengingatkan bahwa Wahberg masihlah sangat muda, dan kelak suatu hari nanti Wahberg akan paham dengan maksud Adam. Karena Wahberg adalah orang yang kuat. Wahberg di sini mengungkapkan bahwa zaman sudah berbeda. Yang harus dipentingkan bukanlah masa lalu tapi masa sekarang. Dalam artian, siapapun yang ingin membawa kehancuran maupun itu gurunya, Wahberg akan melenyapkannya karena Wahberg adalah yang terkuat. Necro mencoba mengingatkan bahwa Adam merupakan puncak tertinggi di alam sihir ini di zaman apapun. Sontak, gunung langsung bolong. Necro bergumam di dalam hati bahwa sihir kegelapan merupakan sihir yang mampu mengembalikan benda apapun pada kehampaan. Dalam artian, sihir kegelapan takkan bisa ditangkis oleh sihir apapun. Tapi sungguh tidak disangka, Necro terkejut melihat Wahberg yang mampu menangkis semua serangan sihir kegelapan yang disebut mampu melahap apapun. Bahkan Wahberg menghilangkan sebagian tubuh Necromancer. Wahberg di sini menjelaskan bahwa sihirnya itu mampu mengendalikan dimensi ruang, lebih tepatnya tubuh Necro dipindahkan ke dimensi lain. Itu artinya sihir kegelapan Adam bukan ditangkis, melainkan dipindahkan ke dimensi lain. Nah, agar Wahberg kerepotan, Necro kembali menyerang dengan sihir yang lebih banyak, berharap Wahberg tidak bisa menangkis serangan tersebut. Namun apa yang terjadi? Semuanya terhempas dalam satu gerakan. Paniklah masa enggak? Saking paniknya, Necromancer mengeluarkan bola kegelapan berukuran besar, berharap Wahberg akan langsung musnah. Namun apa yang terjadi? 天に立つこの闇魔どうぞぶつかり合いでこの闇魔 Ya, Wahberg hanya tertawa. Ho, begini ya anak muda, biar sepuh beri contoh. さっきまで呪文を唱える力はまあいつかわかるさ。 Ya, di sini Wahberg berkata bahwa dirinya akan meneruskan ajaran dari Sang Adam. Maka dari itu Sang Adam lebih baik istirahat dengan tenang di alam baka. Dan saat ini sudah waktunya untuk berhadapan langsung dengan Innocent Zero. 前の番じゃな Sementara itu di arena sibuk membunuh iblis undead yang tidak ada habisnya sampai saat ini. Intinya saat ini Kaldo tidak bisa membantu Mas karena jika pergi dari sini sudah jelas para siswa akan mati. Lalu bagaimana dengan keadaan Mas saat ini? Ya, di sini Mas penasaran kenapa dirinya menjadi bahan incaran. Alhasil Selwar menjelaskan perihal sihir terlarang yaitu konstruksi tubuh. Lebih tepatnya sihir pencipta jantung abadi dari 6 saudara sedarah. Itu artinya semua anak dari Sang Innocent Zero hanyalah sebuah wadah untuk menumbuhkan jantung-jantung tersebut. Singkatnya,
Artinya, Mas merupakan ciptaan sang Inosenjero. Lalu ketika Selwar mengatakan bahwa Mas harus berbahagia sebagai bagian yang dekat dengan Tuhan, Mas sadar bahwa dirinya nampak seperti protein untuk menciptakan otot-otot bagi sang Inosenjero. Loh, ya, karena hidup terasa berat, Mas langsung turu. Loh, lalu tak lama kemudian Mas bangun kembali karena dibangunkan. Ya, pokoknya di sini Selwar terkejut melihat Mas tidur dengan cepat dan bangun lebih cepat dari si Johnny. Nah, di sini Mas bertanya apakah Selwar merupakan saudara Mas. Selwar bilang bukan karena dirinya hanyalah replika yang mendapat darah sang ayah dari mayat. Intinya Selwar terlahir hanya untuk rencana besar sang ayah alias sang Inosenjero. Selwar di sini merasa bangga dengan dirinya yang ada untuk sang ayah. Maka dari itu, Selwar merasa jijik terhadap Mas yang sudah dianugerahi darah murni dari sang ayah, malah nampak seperti sampah. Pokoknya di sini Selwar hanya ingin memotong-motong Mas dan hanya akan mengambil jantungnya. Tapi tiba-tiba Mas langsung menghantam dan berkata, "Cobalah lakukan yang terbaik untuk menangkapku." Jelas hal tersebut membuat Selwar murka, memunculkan garis ketiga yang dianugerahi tongkat pilihan dewa berupa Summon Hephaestus. ヘパイトやってな。なんだありゃ。引き出した。 Ya, sungguh tidak disangka ternyata tongkat Selwar membentuk piringan cakram yang tajam dilapisi berlian yang dimana cakram tersebut bisa memotong apapun. Alhasil Mas tidak mau menangkisnya dan hanya bisa menghindarinya saja. この世に切れないものはないまで追い続け。まあ無視して直接行くしか。 Ya, untungnya Mas di sini memiliki kecepatan yang sangat edan, tapi di sini Selwar terus menekan Mas dengan memperkuat bola duri dilapisi berlian. Jika bola itu jatuh, sudah dipastikan seluruh siswa tidak akan ada yang selamat. Selwar berkata bahwa kawasan kumuh ini yang dianggap rumah baru bagi Mas sebentar lagi akan lenyap dan Mas akan mati di sini. Lalu ketika Selwar menyerang, beginilah yang terjadi. Ya, di sini Selwar terheran-heran kenapa Mas melarikan diri. Apakah Mas mau meninggalkan semua temannya? Lalu tiba-tiba Mas muncul di belakang Selwar. Hayo sia. Yang ternyata Mas berlari mengelilingi Akademik Eston secepat-cepatnya sehingga cakram milik Selwar ketinggalan jauh. Sontaklah Selwar langsung mengeraskan tubuhnya dan tiba-tiba この大僕ごとお前を切り刻む。所詮この程度か。無様な姿だな。 Ya, Mas terlambat karena cakram milik Selwar telah sampai. Jelas di sini Selwar begitu puas melihat Mas yang sudah mati. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba kepala Mas menjadi kue sus. Lalu sambil bernyanyi, Mas terus ngawalkan kue sus hingga Selwar sesak napas. Ternyata Selwar memang sejak awal sudah dikunci oleh Mas. Dan hal yang tadi itu merupakan ilusi karena otak Selwar telah kekurangan oksigen akibat kuncian dari Mas. Lalu cakram milik Selwar telah menghilang setelah Selwar jatuh pingsan akibat leher Tipalitek nggak ada oksigen masuk. Alhasil kini Mas telah menang dari Selwar hanya dengan urat otot pusat. ブラックダイヤモンド 目落としますよ。 Sementara itu di sisi lain, Ryo dan Nere sudah hampir dekat dengan area arena Akademik Eston. Di sini Ryo masih tetap santuy dan tetap terjaga akan penampilannya yang harus terlihat keren ketika sampai nanti. Tapi tiba-tiba Nere dia membeku setelah memasuki area penghenti waktu dari Inosenjero. Dan anehnya, di sini Ryo masih bisa bergerak. Ya, di sini Ryo menyadari bahwa sihir penghenti waktu ini merupakan milik sang Inosenjero dan sihir tersebut akan berpengaruh terhadap pemilik sihir yang rendah seperti halnya Nere. Itu artinya Ryo di sini memiliki energi sihir yang sangat besar. となると魔力の低いも悪いの数。 Lantas Ryo maju duluan lalu bertemu dengan Ortel dan Kaldo. Ketika dipuji, Kaldo memberitahu bahwa siswa akademik tahun ini memiliki potensi yang cukup lumayan. Dalam artian mereka telah membantu untuk mengalahkan pasukan iblis undead dan juga pasukan Inosenjero. Lalu hal yang paling penting di sini, Wahberg sedang bertarung melawan Inosenjero sendirian dan Kaldo di sini tidak tahu keberadaan mereka berdua. Sontaklah Mas angkat tangan dan berkata bahwa dirinya akan mencari Wahberg dengan sebuah otot pusat. Langsung pergilah itu si Mas. カロリー補給カロリー。 Ya, menurut Ortel, tanpa sihir mana mungkin Mas bisa menemukan keberadaan Wahberg. Dan menurutnya, cara yang paling efektif yaitu mengintrogasi Selwar untuk menemukan keberadaan Inosenjero. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba Selwar dilindungi sebuah sihir lalu menghilang entah kemana.
Ya, menurut Margaret, sihir barusan bukanlah milik Selwar. Itu artinya di sekitaran sini masih ada anggota Innocent Zero yang sedang bersembunyi. Sontaklah Kaldo meminta Dot dan Lance untuk tetap di sini menjaga para siswa, sedangkan Kaldo, Ortel, dan Rio akan mencari anggota Innocent Zero yang lainnya. Ya, di sini Rio yakin Wahbek yang berpegang teguh pada Noblesse Oblige akan menang melawan Innocent Zero. Dan jika Wahbek termasuk golongan lemah, seharusnya orang terkuat kedua seperti Rio lah yang seharusnya membantu Wahbek. Namun Rio akan mempercayakan pada Mas yang ia anggap sebagai orang termaco setelah dirinya. Lantas, seperti apakah situasi Wahbek saat ini? Ya, pertama-tama Innocent Zero mengeluarkan sihir penghenti waktu. Namun dengan mudah dipotong menggunakan sihir dimensi. Lalu tiba-tiba Wahbek dalam sekejap berada di belakang, menyerang pada titik buta. Namun apa yang terjadi? Innocent Zero tiba-tiba berpindah berada di belakang Wahbek, lalu balik menyerang dengan sihir percepat waktu pada tangan Wahbek, sehingga sebagian tubuh Wahbek menua dan mengering. Ya, menurut Wahbek, sang Innocent Zero telah berkembang cepat. Lebih tepatnya, kini ia bisa menggunakan beberapa kali sihir waktu, tidak seperti yang dulu. Lantas, agar Innocent Zero tidak bisa menghindar, Wahbek mengeluarkan sihir pembelah dimensi di setiap sudut secara bertubi-tubi. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi Innocent Zero menghilang dalam sekejap berpindah ke belakang Wahbek. Ternyata Innocent Zero menggunakan sihir waktu tepat sebelum Wahbek menggunakan sihir dimensi. Lalu tiba-tiba, ya, kali ini Wahbek benar-benar kewalahan setelah kehilangan satu lengan. Innocent Zero berkata bahwa perbedaan kekuatan kita terlalu jauh. Dan Innocent Zero hanya tertarik pada dirinya sendiri sehingga memiliki ambisi dan juga pengorbanan. Tidak seperti Wahbek yang makin lama makin kolot demi melindungi orang lain. Dalam artian Wahbek tidak memprioritaskan dirinya sendiri. Dan menurut Innocent Zero, manusia itu sangatlah lemah jika tidak memiliki ego. Sejenak Wahbek berpikir lalu mengingat kembali masa lalunya yang sangat menyedihkan. Ternyata sedari kecil Wahbek terlahir memiliki tubuh yang lemah dan sihir yang sangat lemah. Hal tersebut membuatnya pesimis, memilih untuk menutup diri, tidak mau punya teman, dan kesehariannya itu hanyalah di dalam kamar. Dikala itu Adam selalu datang menghibur Wahbek agar keluar kamar dan mulai bersekolah di akademi. Meski Wahbek menolak kehadiran Adam tetap datang dan terus membujuk Wahbek dengan cara yang konyol. Lalu suatu hari Wahbek pernah bertanya kenapa Adam melakukan semua itu. Adam hanya menjawab bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan Wahbek sendirian. Dan kata-kata itulah yang membuat Wahbek terasa seperti telah terselamatkan. Sontaklah Wahbek menegaskan bahwa dirinya tidak peduli dengan pilihan hidup Innocent Zero, karena Wahbek masih bisa hidup sampai hingga saat ini berkat kebaikan orang-orang di sekelilingnya. Dan maka dari itu Wahbek takkan mungkin meninggalkan orang-orang yang lebih lemah dari dirinya. Lalu tiba-tiba, わしは先生に教えられた中でも限られたもののみサーズウラノスインクラネート Ya, di sini Wahbek mengeluarkan sebuah sihir tingkat ketiga berupa Uranus Inclination, yang dimana saat ini Innocent Zero telah terkurung di sebuah dimensi. Dalam artian Innocent Zero sudah tidak mungkin bisa menghindari serangan. Seperti yang kita lihat, sihir Innocent Zero auto termakan oleh dimensi. Sontaklah untuk mengakhiri semua pertemanan dan ikatan yang pernah terjalin dengan Innocent Zero, Wahbek akan memusnahkan Innocent Zero dengan serangan akhir berupa Uranus World Delete. Anjay. 包丁として最低限度のオルドデリートゼロイ Namun apa yang terjadi? Wahbek seketika langsung berhenti dengan sihir penghenti waktu yang ada di ruang dimensi ini. Innocent Zero hanya berkata bahwa Wahbek memang sudah ditakdirkan untuk kalah. Lantas Innocent Zero langsung menyerang dengan panah waktu sehingga waktu sudah terlepas. Dikira sihir Wahbek telah gagal, namun nyatanya sihirnya masih aktif. Jelas di sini Innocent Zero terheran karena dirinya sudah yakin telah menghentikan mantra sihir yang dirapalkan oleh Wahbek. Wahbek pun memberitahu bahwa sihir tingkat ketiga ini merupakan kekuatan sejati dari tongkat dewa. Dalam artian meski perapalnya mati, tongkat tersebut memiliki kehendak untuk merapalkan sihirnya sendiri. Dan inilah sihir yang telah disimpan selama ini untuk melawan Innocent Zero meski harus mengorbankan nyawa sebagai penggantinya. 最初から目を果たしておらん友達の未来を妹を救った生徒
がなくても神格者を目指す優しい生徒をもっと良くなるはずじゃ。差を認め合うことのできる。そのためには枠もろい昔の理不尽に苦しめられている。わしはそのために死にしてくれたようにそれを行動で示す。あの光はだとするとまさかなんじゃあれよ。まさか領域で発動するもの。Namun apa yang terjadi? Wahbe sangat terkejut melihat sang Innocent Zero masih utuh alias baik-baik saja. Wahbe bertanya-tanya apakah Innocent Zero telah memutar waktu. Sontaklah Innocent Zero langsung menyerang dengan sihir panah waktu. Awalnya Wahbe bisa menangkis semua serangan, namun apalah daya Wahbe yang masih lemah terkena serangan sehingga tongkatnya jatuh. Dan saat ini Wahbe langsung dijenggut. Innocent Zero berkata bahwa Wahbe takkan bisa melampaui kekuatan Innocent Zero yang memiliki ego untuk dirinya sendiri. Dan saat ini sang Innocent Zero akan menunjukkan seberapa kuat dirinya dan betapa kejamnya sebuah takdir. Jelas di sini Wahbe merasa kecewa karena impiannya akan segera hancur dengan sebuah pemikiran yang sempit. Lalu ketika ajal akan menjemput, tiba-tiba ya, sungguh tidak disangka pahlawan kita si ahli otot datang di waktu yang tepat. Sontaklah Mas berkata apakah Wahbe ingat perkataan yang dulu pernah diucapkan pada waktu pendaftaran, yang dimana Pak Wahbe pernah bertanya jika Mas menghadapi sesuatu yang lebih kuat apa yang akan dilakukan oleh Mas. Dengan lantangnya Mas menjawab bahwa ia akan menghajarnya dengan sebuah tinju. Nah, sementara itu di arena, para iblis tiba-tiba berhenti bermunculan. Kaldo menduga bahwa waktu telah terulang kembali. Lantas Ryo berinisiatif akan pergi untuk membantu Wahbe, sementara Kaldo akan tetap di tempat untuk mengurus sisanya. Kembali pada Mas, di sini Wahbe begitu marah dengan kedatangan Mas karena yang diincar Innocent Zero merupakan Mas. Lantas ketika Wahbe menyuruh Mas untuk pergi, Mas berkata bahwa dirinya dibesarkan untuk bersikap lembut terhadap orang tua. Dalam artian Wahbe merasa dirinya diperlakukan seperti kakek-kakek tua pada umumnya. Lantas Innocent Zero meminta Mas untuk pulang pada sang ayah. Namun berkali-kali diajak pulang, Mas tetap menolak. Alhasil Innocent Zero akan membawa pulang Mas secara paksa. Ya, di sini Innocent Zero memberitahu bahwa dirinya mampu mencuri sihir orang lain, termasuk sihir milik Adam, yaitu sihir kegelapan. Dan saat ini Innocent Zero akan mencuri sihir milik Wahbe. Lalu tak lama kemudian Mas keluar bersama Wahbe dari gumpalan sihir tersebut. Namun meski begitu semuanya telah terlambat. Yang dimana saat ini Innocent Zero telah mengambil sihir milik Wahbe. Seperti yang kita lihat, sang Innocent Zero langsung menunjukkan sihir yang dimiliki Wahbe. Jelas di sini Wahbe mulai panik karena jika Mas tertangkap pelita harapannya akan berakhir. Tapi Mas di sini malah menyerang dengan serangan yang bertubi-tubi. Dan sayangnya semua itu tidak mempan terhadap sang Innocent Zero. Lalu dengan mudahnya serangan Mas dihentikan. Di sini Innocent Zero menegaskan kembali bahwa perbedaan kekuatan kita terlalu jauh. Namun tiba-tiba Innocent Zero langsung nyeri sirah. Ya, menurut Wahbe, tubuh Innocent Zero sudah tidak bisa menampung kapasitas sihir yang terlalu besar. Dan itulah harga yang harus dibayar akibat dari sebuah keserakahan. Dan di sini Wahbe baru ngeh, ternyata alasan Innocent Zero mengincar Mas, yaitu ingin memperkuat fisiknya karena Mas memiliki otot pusat yang terlalu edan untuk menjadi manusia yang sempurna. Lantas Innocent Zero berkata pada Mas, jangan sombong karena Mas cuma salah satu dari incarannya. Dan Innocent Zero menegaskan bahwa Mas dilahirkan hanya untuk membawa Innocent Zero ke level yang lebih tinggi. Lalu ketika Wahbe berkata bahwa Mas memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri, Innocent Zero hanya tersenyum karena orang yang tidak memiliki sihir tidak bisa hidup berdampingan di dunia ini. Innocent Zero bercerita bahwa dulu Adam sang penguasa alam sihir selalu menyebutkan noblesse oblige. Namun pada akhirnya dirinya itu tidak bisa menghentikan pengecualian bagi mereka yang cacat sihir. Dalam artian yang cacat tetaplah cacat dan tidak mungkin bisa hidup di dunia ini. Sontaklah Innocent Zero kembali menyerang, tapi dengan mudahnya langsung dihindari oleh Mas sambil menyelamatkan Wahbe.
Ya, meski masih selamat, namun menurut Wahberg situasinya saat ini tetap tidak berubah karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Sontaklah Mas menegaskan bahwa fakta ini sungguh menarik, yang dimana orang yang kuat selalu menjunjung tinggi ilmu sihir ternyata adalah orang yang hina. Dan Mas di sini diwajibkan untuk mengalahkan orang tersebut dengan kekuatan otot pusat. Ya, lagi-lagi di sini Innocent Zero tersenyum sambil mengatakan bahwa makhluk mahadewa sepertiku memang tidak mudah dimengerti oleh orang awam seperti Mas. Lantas, sang Innocent Zero mundur ingin beradaptasi terlebih dulu dengan tubuhnya saat ini. Tapi sebelum pergi, Innocent Zero menegaskan bahwa kita akan lanjut lagi pertarungan ini. Lalu tiba-tiba... 続きは今度にしよう。 Ya, jelas semuanya terheran kenapa para iblis yang tumbang malah dipindahkan. Bukankah iblis yang mati itu sudah tidak berguna? Namun menurut Kaldo, Innocent Zero pasti sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja, para iblis dikumpulkan membentuk sebuah monster raksasa yang sangat besar. Lantas, Innocent Zero berkata bahwa Mas terlalu banyak bicara dan orang yang cacat sihir takkan mungkin bisa menghentikan monster tersebut. Ya, menurut Wahberg, monster tersebut sudah dipastikan mampu menghancurkan satu kota dengan sekali serang. Tapi tiba-tiba Wahberg terlemas dan akhirnya terjatuh. Untungnya Rio datang di waktu yang tepat menyelamatkan Wahberg. Dan di sini Rio sangat terkejut melihat luka Wahberg yang sangat parah. Namun yang paling mengejutkan di sini, ternyata Mas berhasil menemukan keberadaan Wahberg lebih dulu. 見つけたら俺様にナイスな男前っぷりだ。 Sementara itu di arena, kini penghenti waktu mulai menghilang. Jelas semuanya terheran. Dan ketika tahu di depan sana ada sosok monster raksasa, semuanya langsung terpanik karena mereka semua sudah dipastikan akan mati. Lantas si monster langsung menghantam tembok melempar puing-puing. Lalu ketika muncul ingatan sang adik, Lance langsung menghentikan puing-puing tersebut dengan sihir gravitasi. Ya, di sini Lance sangat bersyukur karena sang adik selalu hadir di pikirannya yang bisa memperkuat sihirnya. Sementara Dot terheran seakan-akan bisa melihat fantasi yang dipikirkan Lance. Aduh, serius dulu lah, jangan dulu bercanda. Sontaklah Margaret langsung menghancurkan semua puing-puing yang dihentikan oleh Lance. Lalu ketika si monster mulai melangkah, para siswa mulai kocar-kacir berusaha untuk menyelamatkan diri. Lantas untuk menghentikan si monster, Dot mulai menyerang dengan sihir api. Namun apa yang terjadi, sihirnya itu auto ditahan dengan sebuah pelindung sihir anti-sihir dari si monster. Ya, menurut Kaldo itu merupakan penghalang sihir seperti yang terjadi pada Cell War. Itu artinya ada anggota Innocent Zero di sekitar sini yang merapalkan sihir penghalang tersebut. Makanya Ortel saat ini sibuk mencari perapal tersebut yang sedang bersembunyi. 相手は巧妙に隠れて加わります。 Sementara itu para siswa tidak bisa keluar lewat pintu karena terhalang sebuah sihir. Itu artinya mereka semua sudah terkurung dan akan berakhir di tempat ini. Lance bertanya pada Margaret, apakah kamu tidak mau kabur? Jelas Margaret merasa terhina dengan pertanyaan tersebut. Alhasil keduanya bersiap akan melawan apapun yang terjadi alias akan bertarung sampai mati. 何が来ようと俺が止める。出られそうね。 Saat ini semuanya sudah berpikiran akan berakhir. Lalu ketika si monster akan menghempaskan sebuah pukulan, tiba-tiba ya, tiba-tiba si monster tidak bisa bergerak, seakan-akan ada orang yang menariknya. Abyss bertanya-tanya sihir apa yang bisa menarik si monster raksasa. Menurut Abel, semua sihir tidak akan mempan terhadap si monster karena terhalang sebuah anti-sihir. Itu artinya si pengguna ototlah yang melakukan hal tersebut. Dan benar saja, saat ini Maslah yang telah menghentikan si monster dengan menarik rantainya. Pin yang melihatnya pun merasa terheran karena lagi-lagi Mas melakukan sebuah kejutan. Tapi menurutnya kali ini Mas terlalu tidak masuk akal alias di luar nurul. でたらめすぎるよ。 Lalu ketika para siswa melihat, langsung terheranlah mereka semua karena Mas terlihat nampak seperti melakukan tarik tambang sungguh di luar nurul. Namun di sini mereka bertanya-tanya apakah Mas yang tidak punya sihir layak diterima di sekolah ini. Setahu mereka dunia ini tidak ada ruang bagi orang yang tidak memiliki sihir. Namun ada salah satu murid yang menyebutkan bahwa hal itu tidak penting. Punya sihir atau tidak, Mas saat ini sedang berusaha keras untuk menyelamatkan semua orang. Alhasil satu persatu mulai sadar dan mulai menyemangati Mas. 頑張れ。 Jelas di sini Pin tidak menyangka Mas yang dulu sering dicemooh di sekolah dan hampir dikeluarkan dari sekolah karena cacat sihir. Kini semua orang mulai mengesampingkan soal aturan dunia ini yang menjunjung tinggi harga diri sihir. Lalu ketika Pin menyerukan semangat pada Mas, sontaklah Mas jadi semakin edan langsung melempar si monster hingga meledak.
Jelas semuanya langsung bersorak. Nah, kemudian Pin dan Lemon datang menghampiri Mas. Lemon di sini merasa bangga dengan suaminya yang sangat edan, dan Lemon berharap ingin mendapatkan kecupan manis dari Mas. Tapi seperti yang kita ketahui, Mas akan selalu memilih kue sus. Di sisi lain, kita diperlihatkan situasi Pak Wahlberg yang terbaring lemas di sebuah rumah sakit. Ryo mengabarkan pada Wahlberg bahwa Mas telah berhasil. Jelas di sini Wahlberg merasa bangga dan semakin yakin bahwa Mas merupakan lambang konsep noblesse oblige. この魔法界で一番それをマッシュバーンデッド Sementara itu, Dot dan Kaldo akhirnya telah menangkap bawahan Innocent Zero. Namun apa yang terjadi, Ortel malah langsung mengeksekusi tanpa menginterogasi terlebih dahulu. Dan hal yang bikin saya terkejut, Ortel komplain dengan Kaldo yang terlihat memihak pada Mas. Dan Ortel tidak akan mengakui Mas untuk selamanya. Lantas sambil pergi, Kaldo berkata bahwa dirinya tidak memihak 100% pada Mas. Tapi ingat, kekuatan Mas memanglah nyata dan akan tiba waktunya bagi Ortel akan mengakui Mas. いけない時が来るかもね。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian, berita penyerangan Innocent Zero di Academic Stone sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan agar tidak terjadi kekacauan, berita menyebutkan bahwa para visioner sucilah yang telah mengalahkan sang Innocent Zero. Namun banyak orang yang meragukan berita tersebut. Di saat Biro Sihir sibuk mengamankan informasi, Mas yang merupakan pusat insiden sekaligus satu-satunya orang yang tahu fakta dari kejadian itu, malah asik berlibur untuk menenangkan pikiran yang membebaninya saat ini. Dan inilah yang dimaksud untuk jangan lupa bahagia. 海なんて初めてだ。僕も。俺もだ。 悪が強いからね。 Dan seperti biasa, orang-orang edan pasti ada-ada saja gitu ya kejadian yang edan. Seperti yang kita lihat, agar suasana jadi lebih ramai, Dot berinisiatif ingin bermain pecah semangka. Tapi semangkanya ada cuminya bro. Langsung dicapluk lah itu si Mas. Jelas Pin kaget karena jika dibiarkan Mas akan mati disedot cumi. Dihedon lah itu semangka. Dah wes selesai. Nah, ketika Mas sedang asik bermain di pantai bersama Dot, Lance berkata bahwa posisi Mas saat ini sebagai anak dari Innocent Zero akan sangat mudah dijatuhkan. Ya, di sini Lemon pun juga heran kenapa bisa ada orang yang ingin menjatuhkan Mas, padahal Mas ingin menciptakan dunia yang damai seperti yang didambakannya. Dan Lemon merasa bahwa Mas tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi tiba-tiba muncul Pak Wahlberg yang ternyata ikut berlibur juga. Heranlah semuanya. もう心配 Ya, di sini Pak Wahlberg menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian yaitu membunuh sang Innocent Zero. Dan hal itu pasti akan sulit karena Innocent Zero saat ini sudah jadi semakin sempurna, yang dimana sang Innocent Zero kini memiliki sihir waktu, sihir terlarang, dan sihir dimensi milik Wahlberg. Bukan hanya itu, sang Innocent Zero juga memiliki 5 bersaudara yang memiliki sihir tingkat tinggi. Bisa dibilang mereka itu setara bahkan bisa jadi lebih kuat daripada Wahlberg. Dengan kekuatan mereka yang sangat besar, sudah dipastikan dunia ini akan berakhir. Dengan kata lain, tidak ada peluang untuk menang bagi kita. Tapi di sini Wahlberg sangat yakin bahwa satu-satunya orang yang sanggup mengalahkan mereka semua yaitu Mas Barnardette. Itu karena Mas memiliki kekuatan instan dari sebuah latihan fisik dan Mas sudah dilatih mental sekuat baja. Bahkan Mas memiliki kekuatan yang sangat absurd. Lalu ketika Lemon berkata bahwa Mas tidak mungkin menang seorang diri, Mas berkata meski peluang kemenangannya itu cuma 50%, tapi Mas akan mengubahnya menjadi 100% dengan sebuah otot pusat yang tak terkalahkan. Sambil nyeruput es kelapa, Wahlberg bergumam di dalam hati bahwa Mas memiliki sebuah tekad yang akan menjadi kunci kemenangan. Karena Mas selalu optimis, tidak akan pernah mengabaikan orang-orang yang lemah. Dan di sini Wahlberg hanya bisa berharap Mas bisa mewujudkan sebuah dunia yang ideal yang tidak bisa diwujudkan oleh Wahlberg. しているぞマッシュそれで必ずみんなと一緒に。末テストが Ketika mendengar ujian UAS agar bisa lulus, langsung paniklah itu si Mas. 僕退学だぞ Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di dalam rumah, Brad dan sang kakek sedang membicarakan Mas mengenai ujian UAS yang pasti akan sulit bagi Mas. Tapi menurut sang kakek, orang baik pasti akan baik-baik saja. Dan benar saja, saat ini Mas dibantu oleh teman-temannya untuk belajar, lebih tepatnya menjawab lembaran soal tiruan dan hasilnya kecil sekali.
Ya, menurut Lance, Mas memang sangat ahli kalau dalam soal ujian praktek. Tapi untuk ujian tertulisnya itu sangatlah buruk. Lalu ketika Dot memberi semangat, Mas malah terheran apakah Dot bisa belajar? Bisa dong, Mas. Sontaklah Dot menjelaskan sebuah teori belajar hingga membuat si Mas langsung ngeheng. 努力の練習だと思って毎日少ないからね。 Lantas Lance menjelaskan soal pelajaran matematika sihir. Bukan hanya itu, Pin dan juga Lemon pun memberikan materi pelajaran lainnya. Alhasil si Mas makin ngeheng hingga meledak. 絶対に抑えておきたいのはどうしたできない Nah, kali ini Mas mulai serius belajar. Tapi ketika melirik しら dan ketika ada kesempatan, Mas langsung kabur. 待て Ya, menurut Lance, Mas tidak perlu dikejar karena kini ia tahu sifat asli dari Mas. Yang dimana jika Mas tidak kembali, itu artinya Mas memang memiliki sifat yang suka lari dari keadaan yang sulit. Meski begitu, Pin yang cemas langsung mencari Mas. Namun setelah dicari kemana-mana, Mas tidak ditemukan. Lalu ketika mencarinya di hutan, akhirnya Mas ditemukan dalam keadaan tenggelam di dalam tanah loh. Ya, Mas di sini berkata bahwa ia lebih baik kembali ke tanah daripada harus belajar. Sontaklah Pin berkata bahwa Mas saat ini bukanlah Mas yang biasanya. Karena Mas yang ia kenal adalah Mas yang selalu tanpa ragu menghadapi lawan yang mustahil dikalahkan. Maka dari itu mari kita berjuang dan lulus bersama. Jelas hal tersebut membuat Mas bangkit dan jadi bersemangat untuk belajar alias harus lulus bersama. Tapi itu tikusnya pada nempel loh. Singkat cerita, Mas kembali ke kelas dan meminta maaf pada semuanya. Alhasil kini Mas belajar dengan sepenuh hati bersama teman-temannya yang pada baik. Singkat cerita, hari ujian pun telah tiba. Mas dengan seriusnya menjawab lembaran soal hingga kepalanya miring. Setelah itu, Bu Guru mengumumkan semua nilai dari ujian barusan. Dan untuk Mas, Bu Guru kali ini sangat terharu. Karena yang ia tahu, Mas itu tukang bikin onar saat belajar. Dan nilainya itu selalu jelek. Tapi sungguh tidak disangka nilainya kali ini masuk standar orang normal, alias lulus. Jelas senanglah itu semuanya. Lah ini si Mas malah sombong, langsung ditenanglah itu si Mas. Tiba-tiba ada si Bambu-Bambu bilang bambu-bambu. Jelas si Pin heran, gak ngerti ucapan si Bambu. Tapi sungguh edannya, si Lance dan si Dot paham betul bahasa si Bambu. Yang dimana bambu artinya Mas dalam bahaya itu karena koran telah menyebarkan Mas yang tidak memiliki sihir. Dan saat ini para warga sedang demo untuk mendiskualifikasi Mas. Bahkan mereka ingin menghapus keberadaan Mas secara hukum. Sontaklah Lemon Lemon langsung menghadap keluar dan bertanya apa masalahnya dan apa pengaruhnya tentang orang yang tidak memiliki sihir. Semua orang pun menjawab bahwa orang yang tidak memiliki sihir artinya telah diabaikan oleh Tuhan dan orang itu tidak layak hidup di dunia ini. Lantas ketika disebut orang asing, Lemon pun berkata dengan penuh deg-degan bahwa dirinya bukan orang asing melainkan istrinya Mas. Jelas makin kacau lah suasananya. 落選にうるさいですね。 なんてこった Nah, kali ini Dot maju ke depan dan mengaku sebagai agen juru bicara Mas. Dot menyampaikan bahwa Mas meminta izin untuk mengatakan satu hal pada kalian. Aku akan membunuh saja kalian semua. Makin ruwet lah itu masalahnya. なんでややこしくしてるんだ Alhasil salah satu warga melemparkan batu hingga mengenai kepala Lemon. Jelas Mas tidak terima akan perlakuan tersebut. Untungnya di sini Lance menahan Mas untuk tetap sabar. Lantas Lemon menegaskan jika Mas dihukum hanya karena alasan yang konyol alias tidak memiliki sihir, Lemon akan menerima hukuman itu bersama-sama. Dan Lemon tak peduli seberapa banyak ejekan dan batu yang dilemparkan. Selintas Lemon langsung teringat betapa baiknya Mas terhadap Lemon, yang dimana Mas tetap datang menyelamatkan Lemon meski Lemon telah menipu dan menjebak Mas sewaktu ujian pendaftaran. Sontaklah si Acoy malah ketawa melihat bocah yang terlalu emosional. Dan di sini Acoy beranggapan jika dirinya berhasil menangkap Mas, pastinya Acoy akan semakin terkenal. Alhasil si Acoy memprovokator masyarakat untuk membenci Lemon yang dianggap sebagai terpidana karena melindungi Mas. Alhasil semua warga langsung melempari batu dan tiba-tiba ya, semua batu ditangkap dengan mudah. Tapi si Acoy malah mengeluarkan sihir berupa lempengan pengurung. Dengan sombongnya, Acoy menjelaskan bahwa tabung besi tersebut sangatlah tebal, takkan mungkin bisa ditembus dengan mudah. Namun apa yang terjadi, Mas membuka tabung tersebut lalu dilempar ke si Acoy. Mampus.
Lantas, Mas berkata bahwa dirinya sudah lama dan terbiasa dicaci seperti itu. Tapi Mas gak peduli karena Mas akan membuktikan pada semua orang bahwa orang yang tidak memiliki sihir bukanlah masalah. Lalu tak lama kemudian muncullah Pak Wabel sambil ketawa. Ho. Pak Wabel di sini meminta maaf atas wewenangnya yang menyebabkan kebingungan bagi masyarakat. Tapi nasib Mas di sini sudah ditentukan oleh pihak biro sihir setelah selesai ujian visioner suci nanti. Maka dari itu kepada masyarakat mohon bersabar. Nah, setelah itu Pak Wabel berkata pada Mas, mungkin dunia ini takkan ada orang yang mendukung keberadaan Mas, tapi Mas harus selalu ingat, teman-teman akan selalu ada membela untuk Mas. Sontaklah Mas menegaskan bahwa dirinya mendapatkan banyak hal yang sangat berharga semenjak masuk ke akademik ini, dan Mas akan membuktikan bahwa dirinya akan menjadi visioner suci. Pak Wabel kembali mengingatkan, jika Mas tidak lulus, maka dunia sihir ini akan mengkriminalisasi orang-orang yang membela Mas, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka, Mas harus menjadi visioner suci. ストン魔法学校で出会った素晴らしい優しい先輩からのエールを受け神格者を目指す。 Tamat ending yang sangat menyala. Untuk kali ini gue puas endingnya bro. Nggak seperti di season pertama gitu ya, nanggungnya itu kebangetan banget bro. Dan season 2 ini lagi-lagi membuat gue jadi semakin menyala teman-teman. Serius, ini anime bikin semangat semua orang loh. Gue suka banget loh sama anime ini. Meski agak konyol gitu ya si MC-nya, tapi berhasil membuat gue merinding, terharu, dan ujung-ujungnya ngakak. Ya begitulah anime ini bro. Dan hal yang paling penting, pesan yang disampaikan dari anime ini masih sama seperti di season pertama, yaitu mencoba mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, entah itu cacat fisik ataupun yang lainnya. Dan kurasa anime ini berhasil membangkitkan bagi orang-orang yang serba kekurangan untuk terus berjuang dan membuktikan bahwa kita harus bisa. Dan anime ini selalu menyelipkan hal-hal konyol, dalam artian mencoba mengingatkan kita selama dalam perjuangan, sekeras apapun kalian berusaha untuk jangan lupa bahagia. Serius bro, anime ini mengingatkan masa-masa gue dulu semenjak kecil hingga saat ini, yang dimana gue berhasil melewati rintangan dan membuktikan sebuah janji bahwa gue harus bisa. Mungkin kalian gak akan percaya, tapi itu terserah kalian. Tapi di sini gue berani sumpah demi apapun bahwa gue nggak bohong. Sebenarnya gue udah cerita soal ini di video yang dulu banget, jadi kita persingkat saja ya di sini ya. Kalau soal di celana pasti kalian sudah tahu ya. Nah, yang gue mau ceritain di sini sebuah pembuktian. Anjay, pembuktian mas bro. Ya pokoknya mah gue di sini tuh nggak bermaksud sombong ya bro. Dulu ya, sebelum masuk SMP, karena gue nggak dikasih pinjam buku pelajaran sama teman sebangkuku, gue sakit hati bro. Dan di situ gue berjanji jika di SMP nanti gue dikasih buku pelajaran gitu ya, bakalan gue baca tiap hari itu buku. Jadi gue tuh niat balas dendamnya itu dengan prestasi bro. Ada saksinya, gue janji itu sama si Aji namanya. Gue inget itu si Aji namanya. Aji itu orangnya baik bro. Ketika dia denger janji gue, dia cuman senyum sambil ngusap punggung. Ya begitulah yang gue ingat. Dan ketika masuk SMP, kebetulan pemerintah menyediakan buku LKS. Harganya murah bro, kalau nggak salah mah 6.500. Tapi cuman pelajaran bab sampai tengah semester. Kalau nggak salah ya, gue lupa lagi yang itu. Pokoknya mah di masa itu buku modul yang tebal dan mahal tuh diganti jadi buku LKS. Nah, karena harganya murah, gue bisa beli dengan cara nyicil 1.000 per hari. Jadinya gue punya buku bro. Dan disitulah gue bayar janji. Gue baca buku itu tiap hari setelah pulang sekolah. Dan akhirnya di setiap ulangan gue dapat nilai yang wow, di luar prediksi gitu. Percaya atau nggak percaya, nilai matematika saat ujian 20 soal bener semua bro. Ujian akhir semester, matematika gue cuma salah di rumus. Tapi hasilnya bener. Itu gue inget, gue selalu inget, dan gue nggak nyangka bisa seperti itu. Nah, kalau kalian tanya saat ini tentang matematika, sudah pasti gue ngeblank bro. Udah bukan masanya, udah nggak pernah lihat rumus lagi bro. Nah, di saat itulah gue menyadari sesuatu. Ternyata di dunia ini tuh nggak ada orang yang bodoh. Sebenarnya semua orang tuh pintar. Dan yang bodoh itu adalah orang yang malas. Buktinya, ketika gue sering baca buku di rumah, gue dapat nilai yang besar. Tapi ketika masuk ke kelas 2, gue udah mulai malas dan mengenal nakal. Nilai gue langsung anjlok, padahal setiap ibu atau bapak guru nerangin di sekolah, gue selalu fokus loh. Jadi ternyata ya, untuk jadi orang pintar tuh mudah. Tapi kalau mau jadi orang yang cerdas itu sangat sulit. Bisa jadi bawaan dari lahir deh kalau orang cerdas ya. Ya pokoknya mah jika kalian masih di SD, di SMP, SMA, ingin mendapatkan nilai besar di sekolah, caranya mudah. Hal yang lo lakuin, cukup baca lagi di rumah pelajaran yang dijelaskan oleh guru di sekolah. Setiap hari ya, sisipkan waktu saja sebentar untuk membaca, nggak ada salahnya kan, cuman sebentar lah, masa nggak bisa gitu ya. Gue yakin jika kalian ngelakuin itu, nilai kalian pasti akan meledak. Nah lanjut bro, ketika masuk SMA, gue sering diejek karena muka gue jelek, hitam, dan dekil. Mereka tuh ngejeknya itu kayak gini, wah itu adik lu ya, adik lu gitu.
Itu sering mereka katakan seperti itu. Gue tahu apa itu artinya ya, dan itu sangat nyelekit di hati bro. Gue dendam dan gue buktiin. Ketika itu, gue mulai sedikit melakukan perubahan. Dan gue berusaha cari ciwi yang mau sama gue. Hingga akhirnya gue dapet ciwi yang lumayan bening lah. Dengan kata lain yang mustahil gue dapetin. Cara gue balas dendam, simple bro. Gue cuman bawa satu teman dari sekolah. Gue ajak bawa nemuin ciwi gue. Awalnya dia gak percaya. Tapi untungnya entah ada angin apa gitu ya. Cewek gue tuh tiba-tiba cium kening ketika mau pulang. Sumpah gue kaget waktu itu loh. Dan alhasil teman gue percaya dan diam-diam nyerita sama yang lainnya di sekolah. Otomatis gue nggak diejek lagi kan. Tapi itu belum cukup bro. Beberapa bulan kemudian gue bawa cewek ke tempat tongkrongan. Ceweknya itu beda lagi bro, cewek baru. Alhasil semenjak itulah yang merendahkan dan mengejek gue tuh semakin berkurang. Oh iya, satu lagi bro. Entah ada angin apa, tiba-tiba di sekolah ada ciwi yang menitip salam. Jelaslah langsung gue tembak jadiin pacar bro. Dan setelah beberapa minggu gue putusin. Otomatis teman-teman sekelas langsung terpelongok kan. Wih GG gak sih? Tapi bro, ketika itu gue merasa bersalah telah mempermainkan ciwi itu, maafin ya. Sumpah demi apapun, itu cerita nyata yang gue alamin bro. Nah, ada pembuktian lagi yang gue sudah buktikan, yaitu channel ini. Kalau kalian tahu ya, gue bangun channel ini tuh penuh perjuangan dan penuh hinaan. Bukan dari netizen ya, tapi dari orang-orang terdekat gue bro. Ya kalau kritikan sih gue sangat nerima itu, karena kritikan itu untuk memperbaiki diri. Lah ini ada yang bilang, ngapain sih nge-YouTube? Bahkan konten gue itu dibilangin tatayan gitulah. Tai, tahu nggak tai? Sumpah ketika itu gue sakit hati banget anjir. Ya gitulah. Dan sudah pasti gue jadiin dendam. Dan dendam itu gue balas dengan sebuah pembuktian bro. Sumpah demi apapun ya, gue bilang sama temen gue, bro denger ya, gue janji gue bakalan ngebesarin channel ini. Itu janji gue sama temen, saksi hidup itu. Dan alhamdulillah saat ini channel ini sudah 300.000 subscriber. Lu tahu gimana ekspresi dia yang bilang tai? Auto terpelongok bro. Apalagi gue berhasil bayar hutang ketipu 80 juta cuman dalam beberapa bulan. Makin terpelongok lah itu orang. Ya begitulah pokoknya mah ya. Kalau ada kata-kata yang kurang enak dari siapapun, gue nggak akan jadiin mereka musuh. Tapi gue bakalan ngebuktiin semua penghinaan yang mereka lontarkan. Makanya di sini gue berharap kalian yang merasa terhina, dikucilkan, diintimidasi, dibeda-bedakan, gak usah frustasi, gak usah ngurung diri. Bahkan hampir melakukan mengakhiri diri itu tolol bro. Bangkit bro, buktikan bahwa lu bisa. Jadiin rasa sakit lu itu menjadi sebuah tekad untuk mencapai pembuktian. Seperti di anime ini, Mesh selalu dikucilkan, diintimidasi, dibeda-bedakan, bahkan harus dihilangkan dari muka bumi ini. Tapi si Mas menjadikan rasa sakit itu menjadi sebuah tekad yang besar untuk membuktikan bahwa manusia tanpa sihir tetap bisa overpower. Kalian tahu kan maksudnya apa? Gue kasih contoh di dunia nyata ya. Perlu kalian tahu, di dunia ini ada banyak orang-orang yang cacat, seperti orang-orang ini. Mungkin kalian berpikir mereka itu tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi bro, mereka tetap berusaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu meski memiliki keterbatasan. Maka dari itu, bagi kalian yang selalu merasa dikucilkan, dihina, diintimidasi, mulai saat ini bangkitlah, buktikan pada mereka dengan sebuah pencapaian. Arise, arise. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat ya, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana.